Sebuah portal raksasa yang tidak menyenangkan tiba-tiba merobek langit tepat di atas sebuah kota modern yang tak berdaya, di mana sekelompok prajurit elit bersiap untuk melangkah ke Dungyeon kelas SSS Pamungkas yang dikenal sebagai Ice of Size. Sebuah perangkap mematikan legendaris yang telah melenyapkan setiap penantangnya. Siaran di seluruh dunia mengumumkan penyerbuan, raid, bersejarah ini, menarik perhatian jutaan orang yang menahan napas secara serentak. Meskipun beberapa penonton yang sini sudah bersiap untuk mencemooh jika mereka gagal total. Namun, yang memimpin serangan itu adalah manusia terkuat di dunia yang mengenakan perlengkapan legendaris tingkat maksimal. Jagoan utama kita, Yan Honshu, yang terlihat sangat mirip dengan sosok protagonis overpowered yang selalu merenung, memegang kartu bercahaya misterius saat ia secara mental bersiap untuk pertarungan mempertaruhkan nyawanya. Beberapa dekade yang lalu, gerbang ruang waktu aneh ini mulai bermunculan di seluruh dunia tanpa peringatan apapun, melepaskan gelombang monster pembunuh yang memaksa umat manusia untuk melawan atau binasa. Sementara para hunter mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan untuk menahan gerombolan monster, mereka dengan cepat menyadari bahwa uang tunai sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan potensi genetik murni. Artinya, seorang miliarder cengeng dengan potensi tingkat sampah tidak akan pernah bisa memakai perlengkapan tingkat tinggi yang keren. Padahal, seorang anak miskin yang lahir dengan bakat kelas S langsung diserbu oleh para perekrut elit yang putus asa. Untungnya bagi Yan Honshu, tes masa kecilnya mengungkapkan potensi tingkat SSS yang mencengangkan dan mengguncang dunia. Memulai kehidupan yang secara harfiah seperti cheat code, melakukan speedrun di Dungyeon sementara anak-anak normal masih mengerjakan PR, menyelesaikan perangkap mematikan tingkat tinggi sendirian di akhir masa remajanya dengan seringai sombong di wajahnya, sampai ia akhirnya menaklukkan Dungyeon tingkat S dan menjadi penyelamat utama umat manusia. Kini, dengan patung-patung raksasa yang dibangun untuk menghormatinya dan seluruh dunia bersorak untuknya, jagoan kita mengumpulkan pasukan elitnya untuk akhirnya melangkah melewati portal pamungkas. Rantai besi yang berat hancur berkeping-keping saat jagoan kita mengambil langkah pertamanya ke dalam, memimpin pasukan elitnya langsung ke kedalaman jurang terakhir yang berputar-putar dan tidak menyenangkan, sangat yakin mereka akan melewatinya dengan mudah, sama sekali tidak menyadari mimpi buruk yang menunggu di depan, di mana monster-monster bermata merah yang menyeramkan mengintai di balik bayang-bayang, diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Tiba-tiba, ledakan energi gelap merobek udara, membuat tim itu benar-benar lengah. Tetapi Yan Honshu bereaksi seketika, melepaskan tebasan pedang yang membutakan yang menghentikan penyergapan itu, sementara sekutunya yang besar dan berambut putih membanting senjatanya untuk melenyapkan sisa-sisa musuh yang tertinggal, meremukan goblin licik hingga rata di bawah kaki panggilan, summon, raksasa layaknya serangga yang mengganggu. Namun, para hunter berpengalaman itu menyadari bahwa pertarungan pemanasan ini hanyalah cicipan dari apa yang akan datang. Saat sesosok raksasa yang menjulang tinggi dan mengerikan memimpin seluruh pasukan binatang buas untuk menghancurkan para penyusup. Sementara sekutu berambut ungu memerintahkan tim untuk bergerak, seekor ular biru raksasa mengaum dari bawah, tetapi monster bertentakel mencegat mereka, hanya untuk mendapati kakinya ditebas oleh bilah ungu yang bersinar, langsung melumpuhkan binatang itu ketika notifikasi sistem menegaskan bahwa racun tingkat lanjut telah sepenuhnya menghancurkan pergerakannya. Pada saat yang tepat, mage berambut ungu tersenyum saat pemanah mereka yang matanya tertutup menarik busur api raksasa, menyalurkan sejumlah besar energi magis ke dalam satu tembakan yang sangat eksplosif, mengirimkan sinar cahaya panas kembar melintasi medan perang dengan presisi mematikan yang mutlak, menembus langsung ke mata merah binatang itu yang bersinar dan membiarkannya menjerit kesakitan. Sekarang karena darah, health, monster itu sangat rendah, Reaper, malaikat maut, berambut merah muda kita melangkah maju untuk menyelesaikan pekerjaannya, melompat tinggi ke udara dengan sabit raksasa sambil dengan santai mengeluh tentang betapa jeleknya target itu sebelum memberikan tebasan eksekusi bersih yang menghancurkan, mengakhiri penderitaan binatang itu untuk selamanya. Dengan ayunan besar, Reaper berambut merah muda mengiris bersih leher raksasa itu saat kepalanya yang besar jatuh terguling, sementara petarung kita yang sombong dengan santai berjalan pergi sambil tertawa. Tetapi perayaan itu terhenti saat kepala binatang yang terpenggal itu tiba-tiba mulai bersinar lagi, memperlihatkan wujud kedua yang aneh bangkit dari asap dengan banyak mata merah yang bersinar, membuat Reaper berambut merah muda itu benar-benar membeku karena terkejut saat monster itu menjulang tepat di belakangnya. Ia terpaksa dengan putus asa mengangkat sabitnya untuk menangkis serangan balik tiba-tiba yang menghancurkan, sampai jagoan kita Yan Hanu menerobos masuk, membelah raksasa itu dengan bersih di bagian tengah, membuat tubuh binatang yang terbelah dua itu jatuh dalam hujan darah yang deras, yang akhirnya mengakhiri makhluk itu untuk selamanya, membawa kelegaan besar bagi rekan setimnya. Yan Hono memperingatkan dengan tegas rekan setimnya untuk tetap fokus di dalam perangkap maut kelas SSS ini. Tepat ketika mereka mengatur napas, gempa besar mengguncang seluruh lantai gua, memaksa tim untuk berhenti saat raungan memekakan telinga bergema dari kegelapan di depan, mengungkapkan sekawanan gol bermata merah menyeramkan yang bergegas langsung ke posisi mereka. Jagoan kita langsung menyadari bahwa mereka sedang menghadapi ancaman tipe kawanan berkepadatan tinggi yang belum pernah terdokumentasi. Jadi, dia memerintahkan biarawati berambut biru mereka, Samo, untuk melakukan crowd control terhadap gerombolan yang datang. Sang biarawati segera menutup matanya untuk memanjatkan 12 kasihan yang lembut dan tampak damai, sebelum langsung mengeluarkan 2 senapan serbu raksasa full auto dengan seringai gila, mengirimkan hujan peluru timah berat yang tak henti-hentinya, merobek gua dengan kegilaan mutlak. Tembakan itu mencabik-cabik garis depan gerombolan monster menjadi tumpukan bubur merah muda yang berantakan,
sementara secara bersamaan memberikan efek pesona konyol yang membuat para monster yang tersisa benar-benar tergila-gila. Sementara monster-monster yang terpesona saling berebut dalam kebingungan tanpa otak, pasukan kita maju menaiki lereng berbatu yang curam untuk mengamati gua di mana Yan Honwo bersiap untuk melepaskan skill pedangnya yang sangat overpowered berikutnya. Ia memanggil badai raksasa puing-puing batu tajam yang melayang dengan mengancam di sekitarnya sebelum dia memberikan tebasan membutakan yang langsung menghancurkan dinding gua, mengirimkan gelombang kejut berbentuk salib dari energi murni, merobek gerombolan yang tersisa, membelah bersih setiap binatang di area tersebut untuk meminimalkan penderitaan mereka. Sekutu berambut merah mudanya segera mengolok-olok definisinya yang munafik tentang kematian yang penuh belas kasihan, meninggalkan jalan yang benar-benar bersih yang hanya dipenuhi sisa-sisa monster yang berasap, yang mengarahkan kelompok, itu lurus ke gerbang batu raksasa yang dihiasi tengkorak. Berdiri tepat di depan ambang pintu, Yan Honwo mengingatkan semua orang bahwa tidak ada seorang pun yang pernah selamat sejauh ini, jadi dia memerintahkan pasukannya untuk menenggak setiap potion penambah status tingkat tinggi yang mereka miliki. Sementara sekutu berambut merah mudanya dengan gembira memberinya pendorong buff 20% yang baru dikembangkan, yang langsung ditenggak oleh jagoan kita dalam sekali teguk tanpa menanyakan tentang efek sampingnya, sambil menyatakan bahwa seluruh kelangsungan hidup mereka bergantung pada performa mereka dalam beberapa menit ke depan. Perlahan, pintu batu raksasa itu berdiri terbuka untuk memperlihatkan ruangan kosong yang mengejutkan hening. Sambil mencengkeram pedang raksasanya yang bersinar, dia melangkah masuk dengan hati-hati, menyadari ketiadaan jebakan langsung yang terasa janggal. Namun ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa seluruh pasukannya tiba-tiba berhenti total, membuatnya benar-benar bingung mengapa mereka menatapnya dengan teror mutlak, sampai matanya sendiri terbelalak kaget saat dia merasakan mimpi buruk yang sebenarnya di belakangnya. Yan Honwo tiba-tiba ambruk, membatukan semburan darah saat rasa sakit yang menyiksa merobek dadanya. Menatap jari-jarinya yang gemetar, dia berjuang untuk memahami sensasi aneh yang mengambil alih tubuhnya, hanya untuk menyadari bahwa pakaiannya menelan dirinya secara utuh karena dia menyusut dengan cepat menjadi seorang anak kecil. Ini adalah realitas brutal dari sistem reset secara paksa, melucuti status kelas SS hasil jerih payahnya dalam hitungan detik. Peringatan sistem berwarna merah yang berkedip menegaskan bahwa ia telah terkena racun kelumpuhan 90% yang menghancurkan, yang secara instan memaksa semua perlengkapan legendaris tingkat tingginya terlepas dan bergemerincing tak berguna ke lantai batu, membuat penyelamat kita yang dulunya perkasa kini terlihat seperti balita tak berdaya dibandingkan dengan sekutu raksasa yang menjulang tinggi di atasnya. Menggertakkan giginya, Yan Honwo mati-matian memperingatkan pasukannya bahwa seluruh ruang bos ini adalah jebakan. Tetapi tawa mengejek yang menyeramkan bergema di seluruh ruangan saat rekan-rekan setimnya perlahan mengelilinginya, mengungkapkan bahwa biarawati berambut biru, Moss, sebenarnya ikut serta dalam pengkhianatan itu sejak awal. Mata jagoan kita yang merah karena darah membelalak tak percaya saat penglihatannya akhirnya mulai jernih, memperlihatkan seluruh pasukannya berdiri di atasnya dengan seringai mengejek yang sombong di wajah mereka. Sementara sekutu berambut merahnya menjelaskan bahwa mereka harus menyusutkannya untuk melewati pertahanannya yang tak masuk akal, karena menghilangkan usia fisiknya adalah satu-satunya cara untuk memaksa peralatan legendarisnya terlepas, mendorong biarawati pengkhianat itu untuk segera mulai menjarah kalung kelas SSS-nya yang jatuh dari lantai, sementara sisa pasukan yang serakah dengan gembira membagi-bagikan peralatan tingkat tinggi utamanya. Sambil batuk darah, Yan Honwo dengan putus asa menuntut jawaban mengapa kawanannya sendiri mengkhianatinya, hanya untuk mendapati rekan setimnya yang berambut merah muda dengan santai melemparkan kesalahan kepada ahli strategi mereka yang pendiam, Yan 11. Pria itu diam-diam menatap artefak yang bersinar sambil mengabaikan permohonan putus asa kaptennya yang sekarat, sebelum berbalik dengan tatapan dingin dan tak berperasaan untuk menyatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki kata-kata apapun untuk diucapkan. Dengan ucapan perpisahan mengejek sebagai penutup, para pengkhianat itu membalikan punggung mereka dan meninggalkannya membusuk, menjebak jagoan kita sendirian di ruang gelap saat waktu perlahan berlalu. Dia terbaring hancur di lantai batu yang dingin, meratapi satu dekade kepercayaan yang terbuang sia-sia, sementara kemarahan murni yang membara menelan jiwanya saat matanya yang memerah tiba-tiba terbuka tajam. Tiba-tiba, monster-monster penjaga ruangan yang mengerikan itu mendekat untuk menghabisi anak yang melemah itu. Tetapi kilatan energi magis yang membutakan tiba-tiba meledak dari tubuh mungilnya, membuat binatang buas yang menjulang tinggi itu benar-benar membeku saat sistem ikut campur pada detik-detik terakhir. Ternyata, dikhianati dan dibuang justru memicu misi kesyahidan, Martyrdom Quest, rahasia yang sangat spesifik, yang memberinya kode curang, cheat code, satu kali pakai untuk mengecoh kematian dan mengulang segalanya dari awal. Kesadarannya berputar balik menembus waktu untuk memulai jalan balas dendam utamanya. Sebuah patung malaikat yang menangis tampak terikat oleh tangan-tangan iblis gelap yang mencakar naik dari lantai. Dan Yan Honwo perlahan duduk di depannya, benar-benar terpana mendapati dirinya masih bernapas saat layar sistem yang bercahaya mengungkap bahwa ia tidak sengaja menyelesaikan misi kesyahidan tersembunyi akibat dikhianati. Ia merayakan keberuntungannya yang konyol sampai ia melihat lebih dekat ke arah tangan-tangannya. Ia menyadari tubuhnya masih terjebak dalam wujud remajanya yang menyusut dan tidak kembali ke bentuk semula. Ternyata fungsi kelahiran kembali dari sistem tersebut secara ketat mereplikasi kondisi fisik persisnya pada saat kematian. Artinya, rencana penusukan dari belakang oleh mantan anggota skuadnya benar-benar berhasil melucuti tubuh dewasa utamanya secara permanen, karena racun yang mereka berikan padalah yang memaksa tubuhnya mengalami regresi sejak awal. Hal ini meninggalkannya dengan kekuatan kelas C yang menyedihkan dari dirinya yang berusia 15 tahun sebagai titik awal,
yang sebenarnya masih lebih dari cukup untuk memburu setiap pengkhianat yang telah berbuat curang padanya. Berjongkok di lantai yang dingin, Yan Hanshuo menyadari bahwa mengalahkan mantan rekan setimnya yang berkelas SS saat ini hanyalah angan-angan belaka. Jadi, ia memutuskan untuk berbaring saja dan menerima nasib suramnya di sana. Namun, bunyi lonceng yang tiba-tiba bergema di dalam ruangan gelap itu saat layar sistem baru berkedip hidup, mengungkap bahwa misi kesyahidannya benar-benar membuka kode curang sekunder yang disebut sistem tanpa batas level, no level limit system, yang seketika membuat bocah kita tersadar dari rasa kasihan pada dirinya sendiri dengan mata terbelalak tak percaya. Saat antarmuka tersebut menjelaskan, ia kini dapat melengkapi perlengkapan tingkat tinggi apapun terlepas dari level aslinya. Artinya, status kelas C miliknya saat ini tidak akan menghentikannya untuk menggunakan senjata tingkat dewa. Kesadaran yang membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata saat potensi besar dari Chad ini meresap ke dalam dirinya. Karena bahkan dengan tubuh remajanya yang lemah, ia masih bisa melewati setiap batasan, memungkinkannya untuk menggunakan perlengkapan legendaris tingkat S untuk membantai secara brutal para pengkhianatnya. Menatap antarmuka yang beres itu, Yan Honu dengan skeptis bertanya kepada sistem apakah chat ini benar-benar dijamin, hanya untuk disambut oleh gelembung teks hening yang memancarkan ejekan digital, yang mendorong bocah kita untuk langsung panik dan memohon kepada sistem agar tetap membuka penawaran tersebut. Untungnya, sistem mematuhinya, memberinya senjata kelas B gratis pilihannya untuk memulai perjalanannya, meninggalkannya untuk menimbang-nimbang pilihannya dengan cermat antara lik saber yang mencolok dan alat pembunuhan tersembunyi, yang membuat belati pendek tampak seperti pilihan paling logis untuk rencana balas dendam diam-diam sampai ia segera membuangnya karena itu tidak terlihat cukup keren atau mengintimidasi. Sebaliknya, ia mengarahkan jarinya ke arah pedang besar, Great Sword, masif untuk kerusakan maksimal dan poin gaya, yang mendorong sistem untuk memunculkan bilah biru berpendar bergerigi yang disebut Steel Radiance Extinction, membuat protagonis bertubuh mungil kita menatap dengan takjub saat senjata barunya melayang di depannya. Yan Hanshuo meraih gagang pedang biru yang bersinar itu, matanya menyipit dengan tekad yang kuat. Dan saat ia berdiri tegak, ia memastikan sistem chat tersebut benar-benar melewati batasan levelnya, memberinya peluang bertarung nyata untuk merebut kembali segala sesuatu yang dicuri oleh para ular penusuk dari belakang itu. Sementara itu, adegan beralih ke fase berikutnya dari drama pengkhianatan liar ini. Pantulan bayangan bocah kita berkilau dari pedang barunya saat ia mempersiapkan langkah selanjutnya. Sementara di luar Dungeon, kerumunan besar reporter berkumpul di sekitar portal keluar yang berputar-putar, dengan penuh semangat bergegas maju saat mereka melihat gerakan dari dalam gerbang, hanya untuk membuat seorang reporter membeku dalam kebingungan mutlak pada apa yang ia lihat. Saat skuad pengkhianat melangkah keluar melalui portal, tampak babak belur, memar, dan benar-benar kelelahan, memicu media untuk segera mengerumuni mereka, menanyakan apakah mereka berhasil menaklukkan Dungeon legendaris tersebut. Skuad penusuk dari belakang ini saling bertukar senyum licik saat mereka bersiap meluncurkan akting layak Oscar mereka. Seorang reporter langsung menanyakan keberadaan kapten legendaris mereka, Yan Hanshuo. Sambil memegangi dadanya, sang ahli strategi, Yan 11, meminta maaf secara palsu dan mengklaim bos Dungeon tersebut tidak bisa dihancurkan begitu saja sebelum dengan mulus mengalihkan kesalahan dengan menyebut kapten mereka sebagai satu-satunya alasan kegagalan tersebut. Wahyu mengejutkan ini membuat kerumunan reporter yang berkumpul benar-benar terpana dan berbisik tak percaya sementara anggota guild lainnya mendesah, berpura-pura telah melakukan segalanya untuk menghentikan perilaku sembrono sang kapten, lalu menyesuaikan kacamatanya sambil dengan hikmat mendeklarasikan bahwa Yan Honu akhirnya tewas di tempat suci bagian dalam. Gumaman kengerian mutlak bergolak di tengah kerumunan saat berita tragis tentang kematian pahlawan mereka meresap, dan sekutu berambut merah itu bahkan mulai menangis, dengan lantang menyalahkan kelemahannya sendiri karena gagal menyelamatkan kapten mereka, meskipun ia sebenarnya hanya mencubit kakinya sendiri sampai mentah untuk memaksakan air mata palsu itu keluar. Kerumunan yang mudah tertipu ini langsung menelan kebohongan tersebut, berbisik tentang bagaimana kestuburnan pahlawan mereka merusak segalanya, sementara Samo bermain sebagai seorang suci yang tragis, berpura-pura membela ingatannya sambil diam-diam merusak reputasinya. Hal ini mendorong Yani untuk memotong pembicaraannya sementara ia diam-diam menjulurkan lidahnya dalam kemurnian tanpa beban yang dipenuhi kelicikan. Ia kemudian mempersembahkan pedang emas legendaris milik Yan Honuo, mengklaim bahwa sang kapten yang sekarat dengan tanpa pamrih telah menghadiahkannya kepada mereka, yang hanya membuat kerumunan tersebut mencela sang pahlawan yang telah gugur karena dianggap peduli pada reputasinya hingga detik-detik terakhir, meninggalkan publik dengan keyakinan penuh bahwa mantan penyelamat mereka hanyalah seorang penipu yang egois dan haus perhatian. Hal ini memungkinkan sang ahli strategi yang sombong untuk bersumpah bahwa ia akan menggunakan pedang yang sama untuk membalaskan dendam kapten mereka yang gugur. Seketika memicu kerumunan ke dalam kegilaan yang tercuci otak saat mereka bersorak untuk pemimpin baru mereka yang mulia, mereka mengangkat tangan secara serempak, meneriakkan pemusnahan total terhadap monster-monster Dungeon. Sementara skuad pengkhianat berjalan pergi dalam gerakan lambat, menikmati kejayaan ketenaran mereka yang dicuri. Sementara itu, Sama mengenakan senyum manis yang memuakan saat ia menggenggam jarahan barunya yang baru saja dicuri, tanpa sadar bahwa portal Dungeon yang baru saja mereka lewati akan segera memercik kembali. Saat Yan Hanshuo melangkah keluar langsung melalui pusaran angin dengan gerutuan dingin dan penuh amarah, ia menatap ke depan dengan rasa jijik yang mutlak, menggumamkan betapa tidak tahu malunya mantan rekan-rekan setimnya, mengenang betapa meyakinkannya mereka memainkan peran sebagai teman setia tepat sebelum menusuk punggungnya, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar membuang kepercayaan selama 1 dekade hanya demi perlengkapan tingkat tinggi.
Tetapi terlepas dari alasan-alasan menyedihkan mereka, kemarahan yang membara sepenuhnya mengambil alih, menghancurkan bayangan wajah-wajah licik dan penuh kebohongan itu di dalam pikirannya dengan kebencian yang murni dan tanpa kompromi. Pemuda kita bersumpah untuk merobek topeng mereka secara pribadi dan membantai setiap dari mereka. Segera, pencariannya akan pembalasan membawanya ke sebuah halaman tradisional yang sunyi di bawah langit malam. Memercikan air dingin di kamar mandi yang tenang, Yan Honwo mencoba membasuh sisa-sisa kelelahan. Pemuda kita mengeringkan rambut hitamnya yang baru saja dicat, menyadari bahwa tubuhnya yang menyusut adalah penyamaran terbaik. Dan saat pikiran-pikiran yang bergemuruh di kepalanya akhirnya mulai mereda di ruangan yang sunyi itu, ia menatap ke dalam cermin, mempertanyakan apa sebenarnya yang mendorong pasukannya untuk mengkhianatinya, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar membuang persahabatan satu dekade hanya demi beberapa jarahan berkilau. Tiba-tiba, sebuah siaran berita di layar televisi mengumumkan kematian resminya kepada dunia, sekaligus menyebutkan bahwa turnamen seleksi sekolah menengah yang bergengsi dimulai besok pagi, yang disadari oleh pemuda kita mungkin memegang kunci untuk membongkar kebohongan mantan guildnya, yang berarti ia harus membangun identitas baru sebelum memainkan permainan balas dendam jangka panjang ini. Ia berencana menggunakan potensi kelas SSS tersembunyinya untuk mengamankan koneksi yang kuat dengan para petinggi. Menonton siaran berita yang menggembar-gemborkan turnamen sekolah menengah besok, pemuda kita berdiri dalam keheningan, matanya yang tajam menyipit saat ia secara mental bersiap untuk terjun kembali ke medan laga, melepaskan senyum sinis melihat betapa absurdnya harus mengulangi masa-masa sekolah menengahnya. Namun karena identitas seorang pelajar adalah penyamaran yang sempurna, ia hanya membutuhkan satu bagian terakhir, yang membawa langkah-langkah tersembunyinya langsung ke jantung distrik kumuh yang gelap di mana lorong-lorong tinggi menyembunyikan pasar gelap bawah tanah paling terkenal di kota itu. Sebuah zona tanpa hukum yang terkenal karena menjadi tuan rumah bagi segala macam operasi pasar gelap ilegal, termasuk seorang spesialis bawah tanah legendaris yang ahli memasukkan kartu identitas palsu yang sempurna, menyelinap melewati para preman lokal yang mengawasinya dari bayang-bayang dengan tatapan curiga. Pemuda kita mengetuk pintu besi berkarat itu dengan mantap untuk mengamankan kehidupan barunya. Seorang pria mencurigakan dengan tindik bibir membuka pintu sedikit, menggerutu tentang pengunjung larut malam, hingga Yan Honshuo dengan sopan meminta ID palsu sambil menawarkan uang tunai cepat, yang langsung membuat sang penjaga gerbang yang licik menyadari bahwa klien larut malamnya hanyalah seorang anak kecil. Memicu senyum jahat saat ia menyadari pelanggan bertubuh mungil ini sama sekali tidak memiliki perlindungan hukum. Dan dalam hitungan detik, sekelompok preman bersenjata muncul dari bayang-bayang untuk mengepung pemuda kita. Di balik hud gelapnya, mata Yan Hanshu memancarkan cahaya yang dingin dan berbahaya, sementara pemimpin berambut pirang yang sombong itu sesumbar akan menjual organ anak itu seharga bayaran yang mahal, membuat sang protagonis sangat kecewa karena intelnya meremehkan orang-orang ini sebagai penjahat picisan belaka. Tiba-tiba, preman berambut pirang itu menerjang maju dengan tongkat berduri, berjanji untuk membuat proses pengambilan organ itu tidak terasa sakit. Tetapi Yan Honwo hanya berdiri dengan tenang sementara aura pembunuh yang menakutkan meletus di sekitarnya. Dengan tendangan tinggi secepat kilat, pemuda kita mengirim sang pemimpin pirang yang sombong itu terbang mundur, memuntahkan darah. Saat ia menabrak dinding beton dengan keras, membuat antek bersenjata itu benar-benar membeku kaget karena menyadari anak ini sebenarnya adalah seorang penantang tingkat tinggi. Para preman yang tersisa dengan gugup mengacungkan senjata mereka. Sementara Yan Honwo menghela napas atas gangguan yang tiada henti, mengaktifkan sistem curang, chat system, miliknya untuk memanggil senjatanya, yang langsung membuat para preman panik saat mereka mengenali kilau peringkat tinggi dari bilah pedangnya. Karena pemuda kita sangat membenci pelaku perdagangan anak, ini menjadi kesempatan sempurna untuk menguji perlengkapan barunya. Dan dengan bunyi digital, sistem mengonfirmasi bahwa pembatasan-pembatasan telah sepenuhnya selesai. Melepaskan gelombang energi yang masif, ia dengan mudah mengayunkan pedang baja cemerlang legendaris itu sambil menghela napas. Sementara itu, di dalam sebuah suite penthouse mewah di bawah lampu gantung kristal yang berpijar, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di mana skuad pengkhianat berkumpul untuk merencanakan langkah selanjutnya di bawah pengawasan sekutu misterius mereka. Merapikan dasinya di depan cermin, sang ahli strategi yang sombong, Yan 11, menjelaskan bahwa pihak sekolah ingin mereka berpartisipasi dalam turnamen besok, mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa mereka hanya perlu memasang wajah sedih sementara ia yang mengurus hubungan masyarakat, yang mendorong sekutu berambut merah itu bertanya mengapa ia berdandan sedemikian rupa untuk acara besok. Menoleh kembali ke cermin dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan saat ia bersiap untuk acara malamnya sebelum dengan lancar mengungkapkan bahwa ia sebenarnya memiliki kencan yang sangat penting malam ini. Sementara itu, sebuah foto berbingkai Yan Hanshuo dan seorang wanita berambut hitam yang cantik duduk dengan tenang di rak saat siaran berita di ruang tamunya secara resmi mengonfirmasi kematian tragis sang kapten legendaris. Meninggalkan tunangannya yang hancur, Ling Ting menatap layar dengan air mata mengalir di wajahnya, mendekap foto berbingkai kekasihnya, ia menangis di dalam ruangan yang redup dan sunyi, membisikkan namanya dengan lembut saat ia berjuang untuk menerima bahwa tunangannya telah tiada selamanya. Mendengar bunyi klik yang tiba-tiba di pintu depannya, Ling Ting berbalik dengan kaget. Ia bergegas maju dengan harapan di matanya, mati-matian memanggil nama tunangannya, hanya untuk mendapati sang ahli strategi yang sombong, Yan Ji, berdiri di ambang pintu dengan senyum licik. Terkejut, ia mundur dan menuntut untuk mengetahui mengapa pria itu memiliki kunci apartemennya. Dengan dingin, ia menyuruh pria itu pergi karena ia ingin dibiarkan sendiri dengan rasa dukanya. Tetapi si ular itu langsung mendekat, meletakkan tangan yang berat dan tidak diinginkan di bahunya,
menyuruhnya untuk melupakan tunangannya yang sudah mati karena pria itu diduga telah mengabaikan timnya hingga tewas, melukiskan pemuda kita sebagai pengecut egois yang hanya peduli pada kelangsungan hidupnya sendiri. Dengan marah, Ling Ting menepis tangan pria itu dengan kasar, menolak mempercayai sepatah kata pun dari kebohongannya, matanya menyala dengan keyakinan mutlak saat ia menyatakan bahwa tunangannya tidak akan pernah mengkhianati sekutunya. Berdiri dengan tenang di tengah hujan deras, Yan Honwo dengan santai meletakkan pedang biru bercahayanya di sisi tubuhnya, menyipitkan mata tajamnya saat ia menyuruh para preman yang tersisa untuk langsung menyerang secara bersamaan, yang seketika memicu gerombolan yang marah itu untuk menerjang maju dengan senjata terangkat penuh amarah. Benar-benar yakin bahwa satu senjata peringkat B tidak akan bisa menyelamatkannya dari pukulan brutal. Tak terusik oleh ancaman mereka, pemuda kita beralih ke posisi rendah untuk menyesuaikan keterampilan tingkat tinggi miliknya, dengan mudah melacak ayunan ceroboh mereka saat mereka mencoba mempersempit jarak, membiarkan seringai dingin dan percaya diri terukir di wajahnya sebelum bersiap melepaskan teknik andalannya dengan kilatan menyilaukan. Jangkauan maksimum Draw Blade merobek lorong gelap, menghancurkan senjata mereka dan mengirim seluruh geng terbang mundur seperti boneka kain, meninggalkan seluruh jalanan dipenuhi para preman yang mengerang kesakitan karena sangat menyesali pilihan hidup mereka. Gemetar di atas trotoar yang basah, preman yang babak belur itu mendongak dalam ketakutan mutlak dan bertanya siapa sebenarnya dia. Dan pemuda kita dengan tenang menjawab bahwa ia hanyalah seseorang yang menolak untuk membiarkan seseorang dikecewakan. Sementara sang penjaga gerbang yang ketakutan menyaksikan seluruh pemukulan itu melalui celah pintunya, berkeringat dingin sebelum buru-buru membuka lebar pintunya dengan tangan gemetar, sepenuhnya meninggalkan sikap tangguhnya untuk menatap pemuda itu dengan senyuman dingin. Pemuda kita bertanya apakah mereka sekarang akhirnya bisa membahas ID palsu itu. Sementara itu, Yuling dengan sengit membalas sang ahli strategi yang sombong, mengatakan bahwa pria itu tidak memiliki hak untuk ikut campur. Tetapi si ular itu hanya tersenyum di balik kacamatanya, dengan percaya diri mengeklaim bahwa ia sebenarnya memiliki setiap hak, mengungkapkan bahwa orang tuanya sendiri telah dengan penuh semangat menyetujui lamaran pernikahan mendadaknya, meninggalkannya dalam kebekuan ngeri saat pria itu mengumumkan pernikahan mereka secara resmi dijadwalkan bulan depan. Kembali ke lorong, pembuat dokumen palsu yang ketakutan itu langsung menyerahkan kartu yang baru dicetak dengan membungkuk sopan. Ketika Yan Honwo menanyakan harganya, pembuat dokumen palsu yang ketakutan itu dengan panik menolak mengambil sepeser pun. Pemuda kita dengan santai menjawab bahwa ia sudah tahu rutinitas tangguh mereka hanyalah akting menyedihkan, menunjukkan bahwa pecundang kelas bawah seperti mereka tidak akan pernah punya nyali untuk menjalankan sindikat penculikan, yang berarti pasti ada bos bayangan yang kuat yang menarik tali dari belakang. Dan meskipun ia tidak berharap anak bawang sepertinya tahu identitas sang bos, hukuman tetaplah wajib. Mata pembuat dokumen palsu itu membelalak ketakutan saat ia menyadari pemukulannya jauh dari selesai, melepaskan paduan suara jerian kesakitan yang menggema di lorong yang basah kuyup saat keadilan ditegakkan dengan cepat, meninggalkan pembuat dokumen palsu yang memar itu merosot bersandar pada peti dengan label memalukan yang dicap di dahinya. Pada saat badai akhirnya reda, matahari pagi yang hangat mulai terbit di atas kota, mendorong Yan Honwo untuk melindungi matanya, menyadari malam panjang persiapannya telah berakhir. Memegang ID palsu baru yang sempurna di bawah matahari pagi, pemuda kita tersenyum pada penyamarannya yang sempurna. Tetapi kepuasannya dengan cepat memudar ketika ia tiba di turnamen dan mendapati antrean panjang yang tak berujung di mana para kontestan penuh harapan dengan keras mengeluh tentang waktu tunggu sambil bermimpi menjadi pemburu peringkat SSS legendaris berikutnya. Untungnya, protagonis kita yang cerdas mengalahkan antrean dengan mendaftar lebih awal, memungkinkannya untuk bersantai di pinggir lapangan. Meskipun sakunya yang kosong membuatnya bertanya-tanya apakah ia harus tidur di jalanan malam ini, sampai santapan tenangnya terganggu oleh beberapa figuran bermulut besar yang menjelek-jelekan identitas legendaris masa lalunya, ketika sekelompok pang yang sombong dengan nada mengejek mengklaim bahwa pahlawan yang telah tiada itu hanyalah seorang penipu besar. Dengan sombongnya, ia sesumbar bahwa siapapun bisa menghancurkan langit dan bumi jika mereka hanya memiliki perlengkapan peringkat SS, yang langsung memicu perdebatan sengit di tengah kerumunan mengenai apakah kapten yang gugur itu sebenarnya adalah seorang pengkhianat, membuat pemimpin yang arogan itu meludah ke tanah sambil tertawa di atas penderitaan sang pahlawan yang telah tiada. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berambut pirang berkacamata maju ke depan, membela warisan Yan Honwo dengan penuh amarah, membuat tokoh utama kita terkejut saat ia sedang menyeruput minumannya dengan santai, mengingatkan kerumunan dengan penuh semangat bahwa umat manusia terus-menerus terdesak mundur sebelum pahlawan legendaris tersebut menyelamatkan mereka, membuat para penonton di sekitar berkeringat gugup sementara ketegangan di udara mulai memuncak. Namun, pembelaan penuh semangat ini justru membuat si pengganggu berambut merah marah besar hingga mengatupkan giginya karena geram, yang selang sedetik kemudian berubah menjadi senyuman licik dan penuh ejekan saat ia dengan lantang mengklaim bahwa pahlawan yang tewas itu hanyalah seorang yang tamak dan suka memanfaatkan rekan setimnya, yang seketika menghancurkan kepercayaan diri anak pirang malang tersebut sementara kerumunan berbisik-bisik menyetujuinya, mengungkap bahwa namanya adalah Ying Kaijun, seorang pecundang peringkat F meskipun memiliki seorang ayah pemburu peringkat SS yang terkenal, sebelum si berandalan menerjang maju dengan tendangan brutal untuk memberi anak itu pelajaran yang menyakitkan. Tendangan brutal ini membuat Ying Kaijun tersungkur keras ke atas rumput, sementara kerumunan di sekitarnya menertawakan kekalahannya yang menyedihkan. Menyaksikan dari pinggir lapangan, Yan Hanshu ragu-ragu untuk membongkar identitas aslinya demi perselisihan anak SMA yang tidak dikenal. Namun, si pengganggu berambut merah terus mendesak, mengejek potensi peringkat F anak itu yang tak ada gunanya meskipun berasal dari keluarga kaya. Sambil mengatupkan giginya,
Anak yang babak belur itu menolak untuk membiarkan mereka menyeret nama sang idola ke dalam lumpur. Dengan teriakan putus asa, ia mengeluarkan sebuah tongkat kayu peringkat F yang memprihatinkan demi membela kehormatan pahlawannya, yang hanya membuat si pengganggu tertawa saat ia memanggil kapak perak berkilau peringkat D untuk mengakhirinya dengan cepat, membuat kerumunan di sekitar tercengang dengan bakat langka si pengganggu di usia yang begitu muda. Entah dari mana, sebuah tendangan secepat kilat dengan ganas mencegat si berandalan, mengirimnya terbang dengan percikan darah, dan memperlihatkan sang tokoh utama berdiri di sana, dengan mudah menahan anak yang tertegun itu sambil tetap bersikap tenang. Saat anak berambut pirang itu menatap tak percaya ke arah penyelamat misteriusnya, si pengganggu berambut merah pulih dari tendangannya, memelototi balik dengan rasa kaget dan amarah yang meluap-luap. Sementara si pengganggu yang dipermalukan meraih kapak peraknya, bersumpah akan membalas dendam atas serangan mendadak tersebut. Dan dengan raungan penuh amarah, ia melemparkan senjatanya yang berputar kencang ke arah protagonis kita, membuat kerumunan di sekitarnya panik dan berebut menghindari jalur serangan. Tetapi, tokoh utama kita tetap berdiri dengan tenang, bersiap untuk mencegat bilah yang melayang itu, lalu menghancurkan senjata yang datang dengan satu tebakan kayu yang waktunya sangat tepat, yang seketika meledak menjadi serpihan kayu dan logam kecil akibat kekuatan benturan tersebut, menyisakan puing-puing tak berguna yang berserakan di atas rumput di dekat kaki mereka. Sang protagonis kemudian dengan tenang memberi kuliah kepada anak tersebut, menjelaskan bahwa keberanian itu hebat, tetapi menyerang tanpa otak hanyalah sebuah kebodohan. Mengalihkan perhatiannya ke arah para pengganggu yang gemetar, Yan Honwo memutuskan sudah waktunya untuk memberikan pelajaran singkat, dengan santai memungut sisa-sisa kapak peringkat desi pengganggu yang sudah patah saat ia berbicara, mengingatkan mereka bahwa orang-orang biasa adalah fondasi sesungguhnya yang menjaga kelangsungan seluruh masyarakat, yang membuat para penonton terperangah saat menyadari ia baru saja mengangkat senjata peringkat D sebelum mengangkat gagang yang berat itu untuk memberi si pengganggu arogan pelajaran fisik yang layak ia terima. Namun, sebuah tangan secara tegas mencengkeram pergelangan tangannya, menghentikan ayunan tersebut di udara dengan kekuatan tanpa usaha, dan memperlihatkan seorang pria berambut biru berjas rapi yang dengan tenang menyarankan agar tidak menggunakan kekerasan mentah, menjelaskan bahwa melangkah lebih jauh hanya akan membahayakan anak peringkat F malang itu di kemudian hari. Saat kerumunan yang terpesona segera mengenali pendatang baru ini sebagai instruktur S-Rang legendaris, Qing Gang, yang menatap tokoh utama kita dari atas ke bawah dan menanyakan namanya setelah menyaksikan potensinya yang mengesankan, hampir saja terpleset, tokoh utama kita mulai memperkenalkan dirinya dengan nama aslinya, Yan Hanshuo, tetapi ia dengan cepat meralatnya dan menyebutkan nama samaran palsunya dengan senyum gugup, membuat sang instruktur yang penasaran berjalan pergi sambil berjanji akan terus mengawasinya. Ditinggal sendirian, sang protagonis memandang kepergiannya dengan tatapan serius penuh perhitungan sementara instruktur S-Rang tersebut mengeluh karena harus menceramahi seorang siswa biasa di hari yang begitu sibuk. Segera setelah itu, kerumunan besar berkumpul di sekitar panggung utama untuk konferensi penilaian potensi resmi, di mana sang penyiar dengan lantang mengumumkan bahwa urutan pengujian akan dilakukan secara ketat berdasarkan abjad nama belakang. Aturan ini seketika membuat tokoh utama kita menyadari bahwa nama belakang palsunya menempatkannya di urutan paling akhir, sampai sebuah suara dari belakang dengan sopan memintanya untuk menyingkir, menyebabkannya dengan cepat meminta maaf dan bergeser saat seorang kontestan misterius lewat. Yan Honwo menyipitkan matanya dengan tajam saat sebuah kehadiran yang familiar berjalan melewatinya, mengungkap para anggota elit dari Korps Badas Suci yang naik ke atas panggung utama, yang segera membuat kerumunan yang bergosip berbisik-bisik tentang kegagalan Dungyeon mereka baru-baru ini, membuat anak berambut pirang itu benar-benar kewalahan oleh tekanan berat dari para pemburu tingkat atas ini. Sementara itu, seorang pembawa acara yang licin menyerahkan mikrofon kepada kapten akting mereka, Yan Si, yang memperkenalkan dirinya kepada kerumunan besar dengan senyum latihan yang sangat sopan sebelum langsung membahas rumor tentang kerusakan parah yang diderita regu mereka di bawah kapten lama mereka. Secara halus menggambarkan tokoh utama kita sebagai pemimpin cacat yang membuat kesalahan fatal yang besar, membuat anak berambut pirang yang kebingungan itu menduga ada arti tersembunyi yang mencurigakan di balik kata-kata tersebut. Sementara sang kapten akting dengan berani menyatakan bahwa pahlawan yang gugur itu tetaplah seorang perintis umat manusia sejati, simpati palsu ini langsung berhasil, membalikan kerumunan yang mudah tertipu untuk menentang warisan Yan Honwo, dan dengan gestur dramatis, sang kapten akting secara resmi memulai penilaian potensi, membuat kerumunan yang bersemangat itu masuk ke dalam hiruk-pikuk saat mereka bermimpi untuk menginjak-injak legenda yang telah tiada. Sayangnya, kenyataan menghantam kontestan pertama dengan hasil peringkat F yang mengecewakan, diikuti oleh peserta penuh harapan lainnya yang hanya berhasil mencetak skor potensi peringkat E yang menyedihkan, menyisakan jejak para pecundang yang menangis dan menyadari impian mereka resmi hancur. Menyaksikan parade pecundang yang tiada akhir ini, Ying Kaijun menghela napas melihat kurangnya bakat nyata, mendorongnya untuk bertanya kepada Yan Honwo mengapa anak-anak harus menunggu hingga usia 15 tahun untuk diuji akhir-akhir ini, karena para orang tua di masyarakat yang brutal ini biasa menelantarkan bayi berpotensi rendah di jalanan, memaksa pemerintah menunda pengujian untuk melindungi anak-anak dari keluarga mereka sendiri yang kejam. Seorang anak yang sombong melangkah maju ke mesin penguji, dengan percaya diri menyuruh semua orang untuk melihatnya bersinar. Tetapi saat ia menyentuh pemindai tersebut, alat itu mengungkapkan potensi peringkat C yang lumayan meskipun levelnya rendah. Hal ini seketika mengirim kerumunan ke dalam hiruk-pikuk atas kedatangan penantang berpotensi tinggi yang sesungguhnya, membuat anak yang sombong itu merayakannya, sudah membayangkan para petinggi memohon agar ia bergabung dengan barisan mereka, hingga penguji yang tegas melangkah di belakangnya dan bertanya dengan kering apakah ia benar-benar berpikir dirinya lulus.
Sebelum anak itu bahkan dapat memproses pertanyaan tersebut, sang penguji dengan lantang menyatakan bahwa ia didiskualifikasi karena berbuat curang, menunjukkan bahwa mencoba mengelabui batas usia adalah ide yang sangat buruk karena pemindai yang telah ditingkatkan itu dengan mudah mendeteksi bahwa anak yang diklaim berusia 15 tahun ini sebenarnya berumur 19 tahun, membuat para penonton langsung merundungnya karena begitu lemah di usianya yang sudah lanjut. Sementara Yan Hanshuo mulai berkeringat dingin, menyadari kartu identitas palsunya berada dalam bahaya besar. Yan Honwo juga mulai berkeringat dingin, menyadari pemindai tersebut mungkin akan membongkar tubuh aslinya yang berusia 32 tahun. Saat para penjaga dengan kejam menyeret si penipu yang menangis itu pergi untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam dari setiap akademi, yang membuat tokoh utama kita tidak punya pilihan selain kabur sebelum penyamarannya terbongkar sepenuhnya, hal ini langsung membingungkan anak berambut pirang yang melihat penyelamannya tiba-tiba berbalik dan berjalan pergi. Namun, sebelum protagonis kita dapat melarikan diri dengan tenang, sebuah suara ejekan tiba-tiba menghentikannya di tengah jalan, mengungkap si pengganggu berambut merah dan anak buahnya yang licik menghalangi jalannya dengan senyum arogan. Sementara instruktur Esrang mengamati drama yang sedang berlangsung dari kejauhan, penasaran untuk melihat bagaimana ini akan berakhir, si pengganggu sombong ini menunjuk dengan mengejek, menuduh tokoh utama kita sebagai penipu tua lainnya yang menyembunyikan usianya, seketika menanamkan benih keraguan di benak anak berambut pirang yang menatap dengan kaget, memaksa protagonis kita untuk bertahan saat aura gelap dan kuat mulai terpancar darinya. Anak berambut pirang ini menatap dengan rasa kaget yang luar biasa, bertanya-tanya apakah penyelamatnya juga seorang penipu. Saat anak laki-laki kita mencoba menyelinap pergi, si pengganggu berambut merah menghalangi jalannya dengan senyum sinis, mengejek apakah si jagoan tangguh itu tiba-tiba mencoba melarikan diri dari ujian, menunjukkan bahwa mencoba kabur sekarang hanyalah sebuah pengakuan bersalah, yang langsung memicu amarah kerumunan yang mudah dipengaruhi, menuntut agar pendatang baru yang mencurigakan itu menghadapi hukuman berat, sementara instruktur Esrang mengamati dari jauh, merasa bodoh karena hampir mempercayai gertakan tokoh utama kita, yang mendorong para petugas keamanan yang tegas untuk turun tangan dan menuntut dokumen pendaftaran resminya. Menyadari dirinya terpojok sepenuhnya, sang protagonis menghela napas atas kurangnya pilihan yang ia miliki. Dengan si pengganggu sombong yang tertawa, ia menyatakan bahwa sama sekali tidak ada jalan keluar. Tetapi Yan Honwo hanya tersenyum gelap, bersiap untuk mengejutkan mereka semua dengan melangkah naik ke atas panggung. Menyaksikan kegilaan ini, Ying Kaijun menjadi panik, yakin bahwa tokoh utama kita sedang berjalan menuju kehinaan publik yang total. Namun, Yan Honwo dengan santai memberitahu para penjaga yang kebingungan bahwa ia hanya ingin mengikuti ujiannya, membuat si pengganggu berambut merah benar-benar tercengang oleh unjuk kepercayaan diri yang tiba-tiba ini. Sementara para VIP di lounge hampir tidak memperhatikan, meremehkan keributan tersebut sebagai drama kecil. Saat protagonis kita dengan tenang melangkah ke panggung utama, mendekati mesin penguji berteknologi tinggi, sambil diam-diam menganalisis bagaimana pemindai sederhana bisa mendeteksi usia biologi seseorang secara akurat, mengingat alat itu bahkan tidak mengumpulkan sampel darah, air liur, atau sidik jari, yang membuatnya curiga bahwa si penipu sebelumnya sebenarnya adalah orang bayaran yang disewa untuk menakut-nakuti orang agar mengira alat itu palsu. Sambil tersenyum tenang, ia meletakkan tangannya yang diperban langsung ke layar biru yang menyala, membuat seluruh penonton diliputi ketegangan yang mencekam sambil menunggu keputusan akhir dari mesin tersebut. Si perunduk berambut merah dan pengikutnya yang bertubuh gempal memerhatikan dari dekat, menunggu dengan penuh semangat agar mesin tersebut membongkar penyamarannya. Sementara itu, para VIP elit di tribun condong ke depan, tiba-tiba penasaran untuk melihat bagaimana kelanjutan situasi ini. Tiba-tiba, layar menyala terang berwarna pink, memastikan usia biologisnya memang tepat 15 tahun, membuat anak berambut pirang bersorak gembira sementara para perunduk berdiri kaget membeku, yang memang sudah diduga oleh protagonis kita, karena ia tahu rahasianya tidak pernah benar-benar dalam bahaya. Ternyata penguji tersebut termasuk dalam golongan inspektur langka yang dapat menganalisis data biologis target, yang berarti mesin berteknologi tinggi itu hanyalah sebuah properti, sementara sang penguji sendirilah yang melakukan pemindaian sebenarnya. Namun, Yan Honwo sudah tahu bahwa ramuan khusus dapat menutupi usia dan level asli target untuk sementara waktu. Menyadari bahwa ramuan misterius yang meremajakan tubuhnya bekerja berdasarkan sihir tingkat tinggi yang persis sama. Sebelum siapapun bisa pulih, layar tersebut kembali menyala, mengungkapkan potensi luar biasa miliknya sebagai peringkat SSS legendaris. Kerumunan penonton di sekitarnya menatap dengan mulut ternganga dalam ketidakpercayaan mutlak atas hasil peringkat SSS yang mustahil itu. Dengan orang-orang berteriak dalam kepanikan luar biasa karena hampir membiarkan seorang jenius legendaris lolos begitu saja, sementara si perunduk berambut merah dan anteknya yang angkuh berdiri membeku, wajah mereka pucat pasi karena ngeri. Bahkan instruktur berperingkat S pun terguncang, menyadari bahwa aura luar biasa anak ini terasa familiar secara mencurigakan saat Yan Honwo tetap menempelkan tangannya yang diperban dengan kuat pada pemindai yang menyala. Mesin ini tiba-tiba mengalami gangguan, sama sekali tidak mampu membaca levelnya karena sistem uniknya, mendorong penyiar untuk segera menyuruhnya turun dengan diiringi tepuk tangan gemuruh yang memekakan telinga, memungkinkan anak laki-laki kita turun dengan selamat sementara pengujian resmi berlanjut untuk kerumunan yang tersisa. Di mana peserta harapan berikutnya hanya berhasil mendapatkan potensi peringkat D yang mengecewakan, menghancurkan ekspektasi tingginya, diikuti oleh kontestan yang kurang tidur namun mengejutkan berhasil mencetak potensi peringkat A yang solid. Gosip dari penonton tentang anak-anak berpotensi tinggi ini mencatat bahwa beberapa orang memang memiliki keberuntungan yang buruk saat seorang gadis pendiam berambut panjang berseragam sekolah dengan tenang melangkah ke panggung,
langsung menarik perhatian beberapa penonton yang merasa wajahnya sangat familiar. Menyadari bahwa ia sebenarnya adalah putri adopsi Yan Honu, seorang anak yatim legendaris dengan reputasi yang besar. Menyaksikan dari kerumunan, anak laki-laki kita menyadari hari ini berubah menjadi reuni keluarga besar. Sementara gadis muda itu dengan percaya diri meletakkan tangannya di layar pemindai biru yang menyala, yang langsung menyala untuk mengungkapkan potensi peringkat SS miliknya yang luar biasa, membuat sang penguji benar-benar kehabisan kata-kata. Hasil yang konyol ini membuat para perunduk yang sudah kelelahan masuk ke dalam spiral ketakutan eksistensial murni, memaksa instruktur berperingkat S untuk turun tangan dan memulihkan ketertiban sebelum kerusuhan besar pecah, memungkinkan kontestan tingkat tinggi berikutnya untuk maju dan mengamankan potensi peringkat A yang solid. Tepat setelah itu, seorang anak berbakat berambut putih maju dan mengamankan peringkat S yang mengesankan lainnya. Bahkan anak berambut pirang culun berhasil mencetak potensi peringkat S meskipun level Franknya menyedihkan, yang membuatnya diejek secara brutal oleh penonton karena dianggap tidak lebih dari sampah berbungkus indah. Namun, penyiar yang sangat antusias itu dengan cepat mengalihkan fokus ke-15 elit, yang memenangkan sponsor besar, sementara instruktur berambut biru mengangguk setuju, sepenuhnya mengabaikan para perunduk yang berkeringat di latar belakang. Berdiri berdampingan dengan monster-monster mutlak ini, si anak berambut pirang yang merasa tidak aman tiba-tiba merasa berada di luar kelasnya sampai sang pembawa acara dengan lantang mengundang kapten akting yang korup, Yan Shiche, untuk mempersembahkan penghargaan resmi, hanya untuk suara penyiar yang langsung membeku dalam teror murni saat atmosfer tiba-tiba berubah, mendorong semua orang untuk mendongak saat robekan api yang masif dengan ganas merobek langit biru yang damai, mengungkapkan, monster api raksasa yang mengaum, siap menurunkan kekacauan mutlak ke atas kerumunan yang tak berdaya. Beberapa naga bernapas api berukuran masif turun dari langit, mengubah penilaian yang damai itu menjadi zona perang harfiah. Satu naga iblis yang sangat besar memimpin serangan, mengaum saat ia menubruk ke arah kerumunan yang ketakutan. Yan Shiche panik seketika, mengenali makhluk itu sebagai naga iblis satan peringkat S yang seharusnya bahkan tidak ada di sini. Sementara itu, Yan Honua menyaksikan kekacauan itu terbentang, bertanya-tanya apakah monster-monster ini secara khusus menargetkan para anak berbakat yang baru ditemukan. Tiba-tiba, tombak bercahaya menembus tepat ke salah satu makhluk terbang itu, menghujani langit dengan darah gelap. Kapten akting ini menangkap senjatanya yang kembali dengan gerakan mulus, mencoba yang terbaik untuk terlihat heroik. Meskipun, ia diam-diam mengutuk nasib sialnya karena hanya memiliki tombak berperingkat A yang lebih lemah yang tersedia untuk pertarungan ini. Ia membentak pasukannya untuk menangani para minion yang lebih lemah sementara ia menghadapi bosnya. Secara mental bersiap untuk mengeksploitasi kelemahan naga yang sudah diketahui demi mengamankan kemenangan hubungan masyarakat yang besar. Tapi seorang gadis bermasker berkerudung misterius di latar belakang diam-diam bersiap untuk melakukan gerakannya sendiri. Berdiri diam dalam bayang-bayang, gadis berkerudung misterius itu bersiap untuk melakukan gerakannya, mengeluarkan pistol berperedam yang ramping dari balik jubah gelapnya dengan kemahiran terlatih. Dan dengan klik lembut, ia menembakkan panah senyap langsung ke tengah kekacauan, mengirimkan jarum suntik berteknologi tinggi khusus yang terbang lurus menuju targetnya yang tidak curiga dengan kecepatan tinggi, yang langsung menembus bagian belakang leher Yan Shiche, membuatnya benar-benar lengah. Dampak mendadak ini benar-benar mengganggu keseimbangannya, mengirimnya jatuh telungkup ke atas beton keras, meninggalkannya dalam keadaan lumpuh total dan tidak mampu mengangkat satu jari pun untuk membela diri. Saat ia dengan putus asa menyadari seseorang telah menyuntiknya dengan racun penguras kekuatan yang kuat dari belakang. Sementara naga iblis melihat kesempatan sempurna untuk menghujani bola api eksplosif yang masif, mengubah seluruh halaman akademi menjadi lautan api dari kekacauan murni yang tak tercampur. Para pembela akademi ini menyadari bahwa mereka benar-benar kalah telak, kekurangan daya tembak jarak jauh untuk menghentikan serangan udara tersebut. Sementara kerumunan yang ketakutan berebut menyelamatkan nyawa mereka, anak laki-laki kita berdiri dengan sangat tenang di tengah kekacauan yang meledak-ledak, menarik perhatian instruktur berambut biru yang melihat dengan ketidakpercayaan mutlak, mendesak anak yang dianggap lemah itu untuk melarikan diri sebelum naga-naga mengamuk itu membakarnya. Tapi Yan Honwo hanya mengabaikan peringatan itu, mengaktifkan sistem misteriusnya saat ia meraih tombak yang terjatuh, dengan santai mengeluh tentang sedikit berkarat dalam menggunakan senjata tiang, polearm, sementara sistemnya sepenuhnya menyelaraskan senjata tersebut. Ia kemudian berbalik kepada instruktur yang terpana, dengan tenang meminta kursus kilat singkat tentang pertarungan tombak, yang benar-benar membuat bingung para elit terdekat yang saat ini sibuk mengevakuasi para VIP yang menjerit. Terutama seorang penonton bermata tajam yang menyadari betapa absurdnya apa yang sedang terjadi karena seorang anak Frank biasa seharusnya tidak mampu mengangkat senjata berperingkat A yang berat. Perunduk berambut merah itu dengan putus asa mengklaim pasti ada semacam trik yang terlibat, sementara anak berambut pirang culun bertanya-tanya apakah ia sedang hidup dalam simulasi, membuat anteknya yang ketakutan menyadari bahwa mereka baru saja memprovokasi dewa sungguhan. Bahkan para penonton acak kehilangan akal sehat mereka melihat seorang anak berusia 15 tahun mengangkat perlengkapan berperingkat tinggi. Tapi anak laki-laki kita hanya menatap tajam instruktur berambut biru itu, menuntut tutorial tersebut, yang dengan putus asa memperingatkannya bahwa mengayunkan tombak tanpa latihan adalah hal yang sepenuhnya tidak berguna. Meskipun Yan Honwo langsung membungkamnya, hanya menuntut teknik mentahnya. Menyadari anak itu sangat serius, instruktur mulai menjelaskan postur tubuh, merinci sudut dan kesejajaran yang tepat untuk melempar dengan presisi mutlak, dan protagonis kita langsung meniru instruksi tersebut, mengunci targetnya dalam pandangannya. Bersiap dengan fokus yang sangat menakutkan,
Yan Honwo bersiap untuk meluncurkan senjata berat tersebut saat instruktur berambut biru itu dengan putus asa berteriak agar ia mengayunkannya dengan keyakinan penuh, mendorong anak laki-laki kita untuk menghembuskan napas tajam berisi energi murni yang terkonsentrasi sebelum melepaskan lemparan dahsyat yang mengirimkan tombak melesat lurus ke arah langit. Senjata berperingkat tinggi ini menembus leher makhluk itu dengan sempurna, memicu ledakan besar yang menyilaukan, sepenuhnya menguapkan naga iblis yang menakutkan itu dalam hujan api menderu yang spektakuler, membuktikan bahwa monster peringkat S sekalipun memiliki batas fisik yang rapuh terlepas dari kekuatan ofensif mereka yang menakutkan. Terutama ketika Anda menargetkan titik lemah mereka dengan akseleran penjatuh Dungyeon yang sangat eksplosif, yang merupakan taktik pembunuhan naga yang sangat khusus yang diingat oleh protagonis kita dengan sangat baik. Mengingat momen persis ketika ia dengan santai mengajarkan rahasia legendaris ini di kehidupan masa lalunya, instruktur berambut biru ini menatap dalam keterkejutan mutlak, sama sekali tidak mampu memproses apa yang baru saja terjadi, sementara kerumunan di sekitarnya meledak menjadi kekacauan. Mendeklarasikan anak ini sebagai seorang jenius yang dengan mudah melampaui Yan Honwo, menarik perhatian para VIP elit yang menyaksikan seluruh tontonan tersebut terbentang, mendorong gadis bertanduk itu untuk diam-diam bertanya kepada temannya apa pendapatnya tentang pertunjukan konyol ini. Saat siswa-siswa berbakat lainnya dengan cepat bersatu untuk menumpas sisa-sisa naga peringkat B, menyerbu langsung ke tengah kancah pertempuran untuk membuktikan bahwa mereka bisa diandalkan, hal itu justru membuat si anak pirang penakut panik sementara temannya mencemooh aksi pamer mereka. Sementara itu, jagoan kita dengan santainya membantu sang instruktur berdiri, yang dalam hati memperhatikan sikap akrab anak tersebut. Tiba-tiba, tepuk tangan yang lambat dan penuh perhitungan mulai bergema di seluruh arena pertempuran yang berdebu dan penuh bekas luka, menampakkan pemimpin elit korps Bada Ilahi yang memuji jagoan kita sebagai seorang jenius yang belum pernah ada sebelumnya. Jagoan kita membalas tatapannya, sama sekali tidak terkesan dengan kedatangan dramatis para elit militer secara tiba-tiba ini. Ternyata petinggi tersebut sengaja mengatur seluruh serangan naga ini hanya untuk menguji kemampuan adaptasi sang anak, yang langsung dikecam oleh instruktur berambut biru sebagai kegilaan mutlak, terutama untuk rekrutan berusia 15 tahun. Namun sang pemimpin berdalih bahwa mereka sangat membutuhkan prajurit baru setelah kepergian tragis Yan Honwo. Penjelasan ini sama sekali tidak bisa diterima oleh siapapun, meninggalkan keheningan yang pekat dan menegangkan di arena, yang mendorong jagoan kita untuk melangkah maju dan bertanya apakah mendiang kapten meninggalkan pesan terakhir. Di saat gadis bertanduk panik di latar belakang, sang pemimpin elit dengan percaya diri mengklaim bahwa memang ada sebuah surat wasiat, merangkai kisah dramatis tentang bagaimana mendiang kapten ingin mereka hidup tanpa rasa bersalah apapun, menampilkan sebuah mahakarya duka palsu untuk memanipulasi pers dan kerumunan, yang membuat Yan Honwo hanya bisa menggumamkan respons pelan. Kecurigaannya terbukti sepenuhnya. Yan Honwo memasang senyum dingin, dalam hati mendoakan para elit korup itu agar memiliki umur yang sangat singkat dan menyedihkan. Sementara para perwira tinggi berdiri tegak, sama sekali tidak menyadari bahwa hari-hari nyaman mereka secara resmi sudah dihitung saat mereka dengan meremehkan menyuruh orang banyak untuk menikmati momen sorotan dan kejayaan mereka yang singkat, yang mendorong jagoan kita untuk pergi, bersumpah untuk membongkar sendiri seluruh organisasi korup mereka. Namun kepergian dramatisnya langsung hancur ketika gerombolan penggemar yang menjerit-jerit mengerumuninya secara agresif, membuat para anak berbakat lainnya menggerutu karena anak baru itu sangat mendominasi perhatian. Sementara itu, armada mobil mewah tiba-tiba menepi di gerbang akademi yang kacau dan sebuah sepatu hak tinggi yang elegan melangkah ke atas trotoar saat suara dingin menuntut perhatian, menampakkan seorang wanita berambut merah garang yang dengan santainya mengacungkan senapan gatling berukuran besar untuk membubarkan kerumunan yang menyebalkan itu, langsung membekukan para penggemar histeris di tempat dengan ancaman pengendalian massa berkaliber berat. Kerumunan agresif ini langsung kucar-kacir dalam ketakutan mutlak, membuat jagoan kita terjatuh tengkurap di atas trotoar saat seorang lelaki tua botak kaya raya turun dari mobil mewahnya, bergegas menghampiri untuk meminta maaf secara dramatis kepada jagoan kita karena gagal melindunginya, mengenalkan dirinya sebagai kepala sekolah SMA Wubo sambil menawarkan kendaraan mewah, hanya untuk dikejutkan oleh kepala sekolah saingan yang dengan kejam menendangnya minggir, membuat para penonton benar tercengang melihat para pemimpin akademik top kota saling berkelahi sambil mati-matian berusaha saling menawar dengan tawaran uang tunai besar-besaran di tahun peringkat A, hingga kepala sekolah topi putih menaikkan taruhan dengan menjanjikan senjata peringkat S, membuat sang kepala sekolah botak merangkak kembali dan berjanji akan memberikan karya agung buatan custom sebagai gantinya, memaksa para saingannya berkeringat dingin saat mereka menyadari perang perekrutan ini menjadi sangat mahal. Seorang pemain baru mengejek kepala sekolah yang sedang bertengkar itu dari kursi belakang mobil mewahnya, membuat para saingan akademik yang serakah itu benar-benar terpaku oleh interupsi yang tiba-tiba dan arogan ini. Saat kepala sekolah SMA Jinzu yang berbekas luka melangkah keluar untuk menyampaikan kebenaran pahit, merogoh jas jahitannya untuk mengeluarkan tawaran yang tidak dapat mereka tandingi, ia menunjukkan kartu hitam universal legendaris yang memberikan akses tak terbatas ke setiap gerbang ruang waktu, yang seketika membuat kepala sekolah saingan berkeringat dingin saat mereka mengingat pemilik sebelumnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah mendiang pahlawan legendaris, Yan Honwo, selama masa jayanya. Jagoan kita dengan tenang bertanya apakah menerima hadiah utama ini mengharuskannya untuk bergabung dengan akademi mereka. Tiba-tiba teringat momen persis saat kartu ini disorongkan ke mejanya dulu ketika ia diberi ucapan selamat karena menjadi challenger peringkat SSS pertama di dunia. Kepala sekolah yang berbekas luka itu mengangkat kartu hitam legendaris tersebut, menyunggingkan senyum penuh percaya diri.
Jagoan kita dengan tenang bertanya apa jebakan yang menyertai suap bernilai sangat tinggi ini. Namun pria berbekas luka itu hanya tertawa, mengklaim bahwa ketulusan sejati sama sekali tidak memerlukan syarat apapun. Saat kerumunan di sekitar menyaksikan negosiasi taruhan tinggi itu terbentul dalam keheningan yang mencekam, ia dengan santainya melontarkan kartu hitam legendaris itu melalui udara ke arah protagonis kita, yang menangkap artefak berharga tersebut di antara dua jarinya tanpa berkedip sedikitpun sebelum kepala sekolah yang berbekas luka itu naik kembali ke limusinnya, menyuruh sang anak untuk meluangkan waktunya, meninggalkan para kepala sekolah saingan menyaksikan kendaraan mewah itu melaju. Pergi dalam kekalahan pahit mutlak karena mereka tidak bisa bersaing dengan akademi yang didukung oleh kantong tanpa dasar milik negara. Sementara itu, sebuah suara panik bergema di jalanan saat seseorang berusaha mati-matian untuk menyusul. Berhasil lolos dari kerumunan yang kacau, Yan Honu menumpang tumpangan bersama anak laki-laki berambut pirang yang kutu buku. Namun jagoan kita dengan santainya menyarankan untuk numpang tinggal di tempat Wujun untuk menghindari potensi upaya pembunuhan, menunjukkan bahwa rumah yang dijaga oleh seorang ayah berperingkat SS Challenger pada dasarnya adalah benteng yang tidak dapat ditembus, yang seketika memicu sisi fanboy dalam diri Wujun, membuat protagonis kita mempertanyakan pilihan hidupnya. Tiba-tiba, bunyi lonceng yang akrab dari sistemnya berdering, memproyeksikan layar hologram yang bersinar, menawarkan misi Dungyeon peringkat B Solo beserta kesempatan langka untuk memilih ulang kelasnya, mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali pertukaran kelas pendekar pedang yang lincah dengan kelas senjata berat. Memutuskan untuk mengabaikan sementara prompt sistem itu untuk fokus pada masalah yang jauh lebih mendesak. Ia tiba-tiba meminta pengemudi untuk sedikit memutar jalan, membuat Wujun masuk ke dalam kepanikan histeris lainnya, menjelaskan bahwa ia hanya memiliki seorang kenalan lama yang harus ia kunjungi di kota. Berdiri di luar kompleks apartemen kelas atas, jagoan kita bersiap untuk mengunjungi orang kepercayaannya yang paling terpercaya, menguatkan tekadnya saat bersiap untuk mengungkapkan rahasia besarnya yang mengguncang dunia. Dan dengan napas yang stabil, ia mengetuk pintu kayu yang berat itu dengan mantap, menunggu di lorong yang sunyi sampai suara teredam dari dalam akhirnya menjawab. Pintu ini berayun terbuka untuk mengungkapkan wajah yang sama sekali tidak terduga yang menatap balik ke arahnya, membuat protagonis kita benar-benar terpaku di tempat dengan ekspresi ketidakpercayaan yang selebar mata. Karena yang berdiri di dalam adalah seorang pria acak yang mengenakan kacamata dan kemeja putih berantakan, mengarah pada kontes tatapan yang sangat menegangkan dan canggung di antara mereka berdua sebelum mantan tunangannya melangkah keluar, menuntut untuk mengetahui mengapa ia menguntit di sekitar rumahnya. Pengkhianatan tak terduga ini memaksa jagoan kita menunduk, diam-diam menelan amarahnya yang membuncah. Berpikir cepat, jagoan kita memperkenalkan dirinya sebagai adik angkat rahasia dari sang mendiang pahlawan, mengklaim bahwa ia datang hanya untuk mengembalikan barang peninggalan yang sangat berharga yang tertinggal. Penyusup berkacamata ini mempercayai kebohongan tersebut, memperhatikan kemiripan fisik yang mencolok di antara mereka, langsung memasang akting ramah palsu dan mengundang protagonis kita masuk. Begitu berada di dalam, Yan Honu dengan berani bertanya mengapa pria acak ini bersantai dengan tunangan pria lain. Membuat si penyusup sombong itu benar-benar lengah dengan pertanyaan tuduhan yang blak-blakan. Berbalik dengan senyuman dingin, pria itu mengklaim telah terjadi salah paham besar. Dengan bangga menyatakan bahwa wanita cantik yang berdiri di sampingnya sebenarnya adalah tunangannya sendiri, yang mengirimkan gelombang kejutan kemarahan murni yang tak terkendali langsung menembus protagonis kita saat si pengkhianat sombong itu dengan santainya mengumumkan rencana pernikahan mereka yang akan datang bulan depan. Marah atas kebohongan telak ini, Ling berteriak bahwa ia tidak pernah menyetujui omong kosong ini. Namun si pria berkacamata yang sombong itu tetap sama sekali tidak tergerak oleh ledakan marahnya yang tiba-tiba. Dengan santainya menunjukkan bahwa orang tuanya telah mengirimkan undangan pernikahan sepanjang pagi ini, meninggalkannya dalam keterkejutan sementara pria itu mengejek popularitasnya dibandingkan dengan mendiang tunangannya, yang hanya memicu kemarahan membara yang tenang dari jagoan kita yang berdiri di dalam bayang-bayang. Saat sang penyusup yang arogan terus menikmati rasa superioritasnya yang sama sekali tidak berhak ia miliki, yang mendorong Yan Honuo untuk tiba-tiba tertawa mengejek dengan keras sebelum dengan santainya berjalan untuk menepuk bahu pria sombong itu dengan sarkasme yang menetes-netes, menjatuhkan diri secara dramatis ke sofa mereka untuk meremehkan ketergantungan menyedihkan pria itu pada orang tua sang wanita, melontarkan hinaan penutup yang kejam tentang siapa sebenarnya orang pecundang yang coba dinikahi oleh pria ini. Hinaan kejam ini membuat sang pria berkacamata meradang sementara Ling menatap dalam kebingungan mutlak saat ia mencoba memproses dinamika aneh antara mendiang tunangannya dan anak laki-laki acak ini. Mengingat bagaimana Yan Hanshuo dulu bercanda tentang orang tuanya yang memang tidak pernah menyukainya, yang membuat wanita itu menyadari bahwa anak yang aneh ini terasa sangat akrab karena alasan yang tidak dapat dijelaskan, mendorong sang tunangan yang kesal untuk menuntut agar anak tersebut menyerahkan barangnya dan segera pergi. Namun jagoan kita dengan santainya melambaikan sebuah kotak merah kecil, mengklaim bahwa kotak itu khusus untuk matanya saja, memberikan tatapan dingin yang secara diam-diam memperingatkan sang penyusup untuk mundur sekarang juga, yang seketika membuat si tunangan sombong itu terbatuk karena gelombang ketakutan yang tiba-tiba menghantamnya, membuat Ling dengan tenang melangkah masuk. Ekspresinya melunak saat menyebut mendiang tunangannya sembari dengan tegas menyuruh tunangannya yang tidak diinginkan itu pergi agar ia bisa menerima kenang-kenangan berharga tersebut. Pria tunangan yang sombong itu akhirnya meraih mantelnya untuk pergi, jelas-jelas merasa terganggu dengan kehadiran sang protagonis, namun tidak lupa melontarkan ancaman bernada peringatan tentang harapan orang tua tunangannya jika ia berani mundur. Ruangan pun langsung diliputi keheningan yang pekat saat pintu depan terbanting dengan keras. Berbalik ke arah anak laki-laki misterius tersebut,
LinkedIn berdiri mematung menanti jawaban nyata, yang membuat sang protagonis dengan santainya menyelipkan kotak merah kecil ke atas meja kopi sebelum mengumumkan rencananya untuk kabur lewat jendela ruang kerja demi menghindari tunangannya yang berada di luar. Sebuah rute pelarian sangat spesifik yang dulu digunakan oleh mendiang tunangannya untuk menyelinap keluar dari rumah orang tuanya, mengirimkan gelombang kejut kesadaran yang masif ke dalam benaknya saat ia bertanya-tanya bagaimana bocah itu bisa mengetahui rahasia tersebut. Sementara sang protagonis dengan tenang memanjat ke atas tepian jendela, menatap ke arah pemandangan kota yang berkilauan, ia melemparkan senyum nakal bernostalgia kepada wanita itu sebelum menghilang ke dalam udara malam yang sejuk. LinkedIn berdiri terpaku dalam syok total, air matanya merebak saat ia memproses kepergian sang bocah yang tiba-tiba, sementara sang protagonis dengan santainya melambaikan tangan dari tepi jendela sebagai perpisahan nakal. Matanya terbelalak lebar saat ia menyadari bahwa anak laki-laki misterius ini mungkin sebenarnya adalah mendiang tunangannya, meninggalkannya menatap bingung pada bingkai kosong dalam ketidakpercayaan yang sesak. Bertengger tinggi di atas kota, Yan Honu bersumpah untuk menghentikan pernikahan konyol ini dalam waktu sebulan, memicu sistemnya untuk langsung menjatuhkan misi Dongyeon Solo peringkat B dengan hadiah pedang saber peringkat A. Meskipun awalnya ia berencana untuk mengubah kelasnya terlebih dahulu guna menemukan profesi yang lebih cocok, ia sadar waktu telah habis dan ia harus menggiling, grind, level secara agresif untuk mendongkrak kekuatannya. Mengeluarkan ponselnya, sang protagonis segera memanggil seorang kontak untuk mulai bergerak. Ia meminta kontaknya, Kai Jun, untuk melokalisasi Dongyeon peringkat B terdekat yang belum ditaklukkan demi menjalankan misi solo tersebut. Berdiri dengan siluet berlatar belakang bulan purnama yang besar, sang protagonis mendengarkan kontaknya yang panik di telepon, dengan tenang mengonfirmasi rencana bunuh dirinya untuk menaklukkan Dongyeon peringkat B sendirian tanpa keraguan sedikitpun. Sementara sang tunanagan yang menyedihkan menggigil kedinginan di bawah sana, bertanya-tanya apakah bocah itu akan menginap. Bergerak cepat ke jalanan reruntuhan yang mencekam di zona Dongyeon peringkat B yang belum ditaklukkan, Yan Honuo melengkapi dirinya dengan satu set perlengkapan peringkat C untuk mendongkrak statistik dasarnya. Ia bersyukur kontaknya berhasil menarik beberapa orang dalam dan mengirimkan barang-barang ini di saat-saat terakhir, memberikan status bar karakternya peningkatan yang sangat besar dan sangat dibutuhkan dalam hal damage, kelincahan, agility, dan pertahanan, defense. Ternyata rekan-rekannya hampir kehilangan akal sehat mereka saat mencoba mempersiapkan dirinya untuk aksi nekat ini, karena mereka tahu bahwa Dongyeon peringkat B secara acak memunculkan monster elit yang seringkali jauh lebih mematikan daripada bos Dongyeon itu sendiri. Saat sesosok zombie pembusuk merayap dari belakang, bersiap menguji perlengkapan barunya yang telah ditingkatkan, sebelum zombie tersebut bahkan sempat mencakar punggungnya, ia mengayunkan pedang barunya yang masif ke atas, membelah monster itu menjadi dua. Ia menyadari bahwa Dongyeon tipe infeksi ini dirancang untuk menguji daya tahan mental dan semangatnya. Tiba-tiba, gerombolan besar ghoul pemakan daging mengepungnya dari segala sisi, membuatnya sadar bahwa perlengkapan pinjamannya tidak memiliki aksesori peningkat semangat untuk menahan racun mereka, yang berarti satu goresan saja dari monster-monster ini dapat menghancurkan kesadarannya sepenuhnya. Maka, ia memutuskan untuk menyerang duluan sebelum mereka sempat mengoordinasikan serangan. Ia merangsek menembus barisan undead bagaikan badai sambil meraup poin pengalaman, XP, dalam jumlah besar. Tetapi pedang beratnya terbukti terlalu lambat untuk berputar saat zombie lain menerjang dari belakang, memaksanya melepaskan tendangan tinggi yang brutal untuk menghantam makhluk tersebut hingga terpental. Membelah para undead ini langsung menghasilkan gelombang besar bonus poin pengalaman, mendorong Yan Hanshuo mengaktifkan keterampilan pemanggilan senjata umum miliknya untuk mengambil kembali pedangnya. Saat gelombang ghoul pemakan daging lainnya menyerbu menuruni jalan sempit ke arahnya, ia menyalurkan energinya ke dalam posisi kuda-kuda yang mematikan, bersiap melancarkan tebasan sabit masif yang sepenuhnya melenyapkan barisan terdepan, yang memicu serangkaian notifikasi sistem yang mengonfirmasi rentetan super kills. Jalanan ini dibiarkan berserakan dengan sisa-sisa bagian tubuh musuh undeadnya yang terpotong-potong, memaksa sang protagonis untuk mengambil waktu sejenak menarik napas dan menenggak ramuan pemulih, recovery potion. Ia menyadari bahwa bahkan tanpa menerima damage, senjata berat ini menguras staminanya dengan sangat cepat. Dan sebelum ia sempat pulih sepenuhnya, zombie lain menerjang ke arah titik butanya. Yan Honu memberikan tendangan tajam untuk menjaga zombie yang menerjang itu tetap berjarak, sementara dua pengamat misterius mengawasi perjuangannya dari keamanan atap terdekat, menampakkan diri mereka sebagai si aneh berbalut perban dan monster elit berambut perak dengan tubuh penuh jahitan. Hal ini membuat sang protagonis bertanya-tanya mengapa bos-bos elit ini bertindak begitu terlambat. Namun sang wanita sombong hanya menyeringai, menyalurkan aura ungu gelap dari ujung jarinya, yang langsung membangkitkan kembali gerombolan zombie yang telah tumbang untuk menghujaninya sekali lagi. Menyadari bahwa monster-monster ini berencana melelahkannya melalui perang atrisi yang tiada henti, dua sombong ini menonton dengan riang, yakin pasukan tak berujung mereka akan menghabisinya. Tanpa gentar, sang protagonis dengan tenang mundur ke tepian tebing yang tinggi sementara gerombolan itu mengerumuni bagian bawah, melepaskan ledakan masif yang menguapkan para pengejar yang membusuk di bawahnya. Monster-monster elit yang sombong itu menatap ke atas dengan terkejut saat seluruh pasukan zombie mereka diuapkan, sementara Yan Hono dengan tenang berdiri di tepian, mengingatkannya bahwa pencapaian masa lalunya tetap ada saat gelar sistem yang bersamanya melayang di atas kepalanya untuk membuktikan ucapannya. Gelar legendaris ini secara permanen mencegah zombie apapun yang ia bunuh untuk bangkit atau beregenerasi kembali, sebuah keuntungan praktis yang ia peroleh saat menghabiskan waktu berbulan-bulan menggiling Dongyeon zombie sebagai seorang remaja. Dan kini ia menatap ke bawah ke arah monster elit tersebut dengan tatapan predator yang dingin,
dengan santainya menyatakan bahwa mereka tidak lebih dari sekadar sumber poin pengalaman gratis yang siap dipanen. Kehilangan akal sehat mereka, duo yang marah itu langsung merangkak naik ke dinding untuk merobek-robeknya, yang justru berbalik menguntungkan rencananya saat ia bersiap mengayunkan pedangnya untuk serangan pembunuhan instan. Namun, sebuah gempa besar tiba-tiba mengguncang seluruh area dengan hebat sebelum ia sempat mengayunkan senjatanya. Duo elit ini berpegangan pada dinding gedung pencakar langit, benar-benar terpana oleh gempa kekerasan yang tiba-tiba saat sesosok bos zombie raksasa yang gemuk menubruk jalanan reruntuhan di bawah dengan kekuatan yang mengerikan. Ternyata omongan sampah liar sang protagonis justru memicu penalti sistem tersembunyi, yang memanggil bos tersebut lebih awal, membuat Yan Hanshuo berkeringat deras saat ia menyadari bahwa lari solonya ini menjadi jauh lebih sulit, terutama dengan raksasa berkepala paku yang kini menatap tajam ke ujung jalan dengan niat membunuh murni. Menganalisis statistiknya, ia mencatat bahwa ia menderita kerugian besar dalam hal kecepatan, serangan, dan kesehatan melawan trio tersebut, sehingga ia dengan cepat melompat mundur di sepanjang dinding untuk menciptakan ruang bernapas yang sangat dibutuhkannya. Ia berencana memancing monster elit yang lebih cepat menjauh dari bos yang bergerak lambat agar bisa menghabisi mereka terlebih dahulu. Namun ia menoleh ke belakang hanya untuk menyadari bahwa para musuh bahkan tidak berusaha mengejarnya karena bos besar itu sedang sibuk menenggak satu kanister besar mutagen untuk memperkuat dirinya lebih jauh. Bos raksasa itu menenggak mutagen tersebut seolah-olah itu adalah minuman sake protein pagi yang menyegarkan, melemparkan wadah kosong itu ke samping saat kekuatannya melonjak ke tingkat yang sama sekali tidak masuk akal. Ini memaksa Yan Hanshuo melompat ke belakang saat proyektil masif menghancurkan tempat ia berdiri sebelumnya, meruntuhkan gedung pencakar langit terdekat menjadi tumpukan debu beton yang tidak berguna dalam satu serangan tunggal. Dua pengamat elit itu bertanya-tanya dengan sombong apakah hewan peliharaan raksasa mereka berhasil meremukan bocah itu. Tetapi sang protagonis tiba-tiba berteleportasi tepat di belakang mereka dengan kilatan cahaya ungu yang menyilaukan, mengiris lengan si aneh berbalut perban hingga putus bersih sebelum monster itu sempat menyadari kehadirannya. Meskipun wanita berambut perak itu dengan cepat pulih, menarik belati kembar untuk melindungi rekannya yang berdarah, yang dengan santainya menggunakan sihir pemulihan gelap untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang terpotong dalam sekejap. Hal ini membuat Yan Hono menyadari bahwa pedang beratnya yang lambat telah melewatkan kesempatan untuk melakukan tebasan pemenggalan yang bersih. Di saat Yan Hono meratapi peluangnya yang terlewatkan, bos raksasa itu mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, memicu status amuk, Enraged State, yang mendongkrak kekuatan serangan monster itu sekaligus mengorbankan pertahanannya. Hal ini mendorong sang protagonis untuk segera menyerbu ke arah target tercepat demi menipiskan barisan mereka, meluncur tepat di bawah kaki besar si raksasa untuk memicu serangan titik lemah Triplet Mage. Namun wanita berambut perak yang lincah itu mencegatnya, belati kembarnya beradu dengan pedang beratnya, memberikan waktu yang cukup bagi bos raksasa yang bergerak lambat itu untuk berbalik dengan niat membunuh saat ia menghantamkan tinju kolosalnya ke bawah untuk membumi hanguskan segalanya dalam gelombang kejut yang masif. Hal ini memaksa kedua petarung untuk segera berpencar guna menghindari kehancuran akibat ulah sekutu mereka sendiri, sampai si aneh berbalut perban tiba-tiba menerjang dari kepulan debu, menangkap sang protagonis lengah, yang langsung dibalas oleh Yan Hono dengan serangan brutal yang membuat monster itu terpental. Dampak benturan tersebut membuat sang protagonis terpelanting mundur, menabrak tiang lampu dengan keras sementara pedang beratnya terpental jauh. Belum cukup buruk, sebuah peringatan sistem berwarna merah menyala saat infeksi zombie mulai menguras statistiknya dengan cepat, meninggalkannya berlutut di atas aspal sementara bayangan besar menjulang di atas tubuhnya yang melemah saat bos kolosal yang membengkak itu mengisi daya ke depan untuk melahirkan pukulan penghancur terakhir. Pecahan beton besar berterbangan di udara, sepenuhnya menutup jalur pelarian yang mudah, tetapi Yan Hanshuo tetap mendesak maju menembus rasa sakit, meliuk-liuk di antara puing-puing yang berjatuhan dengan tekad baja, hanya untuk dihadang kembali oleh wanita berambut perak yang sombong, yang mengejek upaya putus asanya untuk melarikan diri. Tepat sebelum wanita itu melepaskan tebasan merah menyilaukan yang merobek lengan berbalut perbannya, mengirimkan potongan anggota tubuh yang melayang di udara saat duo elit itu menonton dengan kepuasan yang sadis. Sekarang, dalam keadaan benar-benar tersudut dan berdarah, pemuda kita mendongak saat bos raksasa bersiap untuk menghabisinya. Bos zombie kolosal ini menyendok pemuda kita seperti boneka aksi yang tidak berdaya dan tanpa pikir panjang melemparkannya langsung ke dalam mulutnya yang besar dan meneteskan air liur, membuat Yan Hanshuo meluncur melewati barisan gigi setajam sisa-sisa pisau ke dalam kegelapan, jatuh lebih dalam ke tenggorokan asam monster itu tanpa jalan keluar sama sekali. Sementara itu, di luar gerbang Dungeon, Kaijun dan temannya melihat sebuah mobil mewah berhenti, memperlihatkan kepala sekolah Jinwei High School yang penuh bekas luka, keluar dengan ekspresi muram, yang dengan santai mengungkapkan bahwa dia menanam pelacak rahasia di dalam kartu hitam anak itu, khawatir bahwa seorang anak berusia 15 tahun mengambil tantangan yang bahkan dihindari oleh para pemburu legendaris. Sementara jauh di dalam perut sang monster, pemuda kita terbaring tak bergerak di dalam genangan cairan pencernaan. Pikirannya melayang kembali ke janji-janji keluarga yang mendorongnya untuk berjuang sekeras ini. Menolak untuk membiarkan perjalanannya berakhir di dalam perut bos zombie yang membuncit, Yan Hanshuo mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, mengulurkan tangan dengan tangan yang diperban dan berdarah untuk memicu opsi sistem detik-detik terakhir yang putus asa, sebuah misi perubahan kelas khusus yang menjanjikan untuk menyegarkan statusnya sepenuhnya setelah masuk, membanting jarinya ke tombol konfirmasi tepat saat asam mulai melarutkannya, langsung memindahkannya dari perut monster itu ke sebuah katedral besar yang sunyi. Pemuda kita pingsan di lantai batu dingin di tempat suci tersebut, tubuhnya benar-benar utuh.
Perlahan membuka matanya saat dia menyadari bahwa dia benar-benar selamat dari pengalaman nyaris mati itu, sementara layar sistem biru yang bersangkutan mengonfirmasi bahwa semua debuff dan cedera telah sepenuhnya disembuhkan. Ternyata ujian perubahan kelas ini memutar ulang pertempuran-pertempuran terberatnya untuk mengevaluasi potensi tempurnya, membuat Yan Hanshuo menarik napas dan bersiap untuk ujian sesungguhnya di depan. Berdiri di katedral yang sunyi, Yan Hanshuo menyadari bahwa dia masih harus kembali ke mimpi buruk peringkat B tersebut, yang berarti dia mutlak harus membuka kelas yang melepaskan 100% potensi sejatinya. Jadi dia tidak buang waktu dan membanting jarinya ke tombol mulai yang bercahaya, langsung memanggil skuad kesatria berlapis baja spektral untuk menguji keterampilan tempurnya di bawah aturan penilaian yang ketat saat belati ramping yang bercahaya terwujud di depannya untuk memulai babak pertama, yang langsung mengoptimalkan statistiknya, meningkatkan kecepatan dan penghindarannya ke tingkat puncak mutlak saat dia menyerbu, memungkinkan pemuda kita menyelinap di belakang kesatria pertama dan mencetak serangan vital bernilai tinggi yang mudah. Melompat tinggi ke udara, dia dengan mudah menghindari serangan balik yang canggung dari sisa penjaga berlapis baja sebelum turun untuk memberikan pembunuhan ganda yang memberinya tumpukan poin masif, mengubah katedral tersebut menjadi rumah pembantaian yang lengkap saat dia dengan mudah merangkantai pembunuhan instan seperti seorang profesional. Selanjutnya, sistem memulai babak kedua dengan memberinya pedang berat, Heavy Saber, yang langsung mendistribusikan ulang statistiknya untuk memberi kekuatan fisik mentahnya dorongan besar saat seorang kesatria kolosal berlapis baja tebal perlahan terwujud dari kabut gelap yang berputar-putar, membuat pemuda kita menyadari bahwa senjata yang berbeda dibuat untuk target yang sangat spesifik. Alih-alih mengincar pembunuhan satu pukulan yang mencolok terhadap tank logam raksasa ini, Yan Hanshuo berfokus untuk menghancurkan mobilitasnya sepenuhnya dengan serangan menyapu rendah, memaksa raksasa berlapis baja itu kehilangan keseimbangan dan jatuh berat ke atas lututnya, memungkinkannya melompat tinggi ke udara dan memberikan pukulan susulan yang menghancurkan, langsung menghancurkan pertahanan berat monster itu dengan tebasan atas kepala yang ditempatkan sempurna sebelum dia melepaskan keterampilan eksklusif pedang berat untuk melenyapkan lawan terakhirnya sepenuhnya. Membelah kesatria raksasa itu menjadi dua, pemuda kita menyelesaikan babak pedang berat dengan gaya saat raksasa logam masif itu jatuh ke lantai dalam tumpukan reruntuhan, hanya untuk sistem yang segera memberinya lik saber ungu bercahaya berteknologi tinggi berikutnya, yang ditukarnya dengan palu perang, Warhammer, besar untuk meremukan tengkorak seorang defender sebelum dengan mudah memotong belasan musuh menjadi pita selama kilat cepat uji coba katana. Dia bahkan menembak jatuh seekor naga terbang langsung dari langit dengan lemparan yang sempurna, mengakhiri uji coba saat sistem bersiap untuk menghitung kemahiran senjata pamungkasnya, membuat pemuda kita cukup senang ketika skor belatinya mencapai 98 poin yang hampir sempurna. Namun sistem tiba-tiba mengalami glitch setelah menyadari bahwa dia mencetak 98 pada setiap senjata, memunculkan sekumpulan besar pilihan kelas yang membuatnya benar-benar lumpuh oleh pilihan. Dikelilingi oleh kawanan pilihan kelas yang mengambang, Yan Hanshuo berkeringat di bawah tekanan murni dari pilihan tersebut. Tetapi sistem tiba-tiba mengabaikan daftar standar untuk memberinya profesi custom yang sangat eksklusif. Memperkenalkan kelas weapon master legendaris, yang memungkinkannya bertukar antar berbagai peran tempur dengan cepat, membuat pemuda kita benar-benar terpana oleh kelas rusak yang bahkan belum pernah didengarnya. Menyadari ini berarti dia dapat melawan jenis monster apapun secara instan dengan hanya mengganti peran aktifnya. Namun sistem menambahkan liku gelap, mengungkapkan bahwa dia harus membunuh penantang lain untuk mencuri kelas mereka, syarat brutal yang akan membuat sebagian besar pahlawan moral ragu-ragu setidaknya untuk sedetik. Kecuali pemuda kita hanya menyeringai, menganggap aturan potong leher ini sangat sempurna untuk kebutuhan bertahan hidupnya saat pemberitahuan baru muncul untuk mempersiapkannya kembali ke medan perang dengan cepat, menawarinya uji coba kilat dari kelas weapon master yang terbuka sepenuhnya untuk menguasai kekuatan barunya sebelum menghadapi bos raksasa itu lagi. Kembali ke Dungyeon, bos zombie kolosal berdiri tegak di atas jalan-jalan kota yang hancur, membuat kelompok elit itu sangat bingung mengapa Dungyeon belum disetel ulang, sampai perut buncit bos raksasa itu tiba-tiba mulai retak dengan cahaya menyilaukan, memaksa kedua pengamat untuk berbalik dalam keterkejutan mutlak pada perkembangan mendadak itu, menyadari mangsa mereka yang seharusnya sudah mati mungkin benar-benar sedang merencanakan serangan balasan yang mengerikan. Sementara itu, seorang gadis berambut gelap duduk sendirian di sofa, menatap kotak merah misterius, bertanya-tanya barang berharga apa yang mungkin ditinggalkan oleh dermawannya yang misterius untuknya, hanya untuk terkesiap tak percaya saat dia membuka tutup kotaknya, mengingat saat persis dia dengan santai menawarkan inti bercahaya yang tak ternilai harganya tanpa ragu-ragu. Dalam ingatannya, Yan Hanshuo menjelaskan bahwa bola bercahaya itu terikat langsung pada kekuatan hidupnya. Meskipun dia mencoba menolaknya saat itu, takut dia akan menghabiskan setiap detik dengan kekhawatiran. Tapi melihatnya bersinar terang sekarang membawanya pada air mata kelegaan mutlak. Kristal radiasi ini berdenyut dengan energi yang bersemangat, mengonfirmasi bahwa pemuda kita masih sangat hidup. Saat Yan Hanshuo menerobos langsung perut zombie raksasa dalam hujan darah, membuat kelompok elit dan hewan peliharaan mereka yang sekarat menjerit dalam ketakutan mutlak yang tidak tercampur sampai pemuda kita dengan santai mendarat di aspal, melangkah maju dengan kepercayaan diri yang menakutkan. Dia menyeringai pada wajah pucat mereka, mengejek mereka karena tampak begitu terkejut melihatnya sebelum langsung mengganti kelasnya untuk memanggil pedang besar bercahaya masif di atas bahunya, membuat wanita berambut perak itu panik total saat dia menyadari dia dapat mengganti kelas senjata. Yan Hanshuo dengan santai memegang bilah emasnya,
menyuruh musuh-musuhnya yang terkejut untuk tidak terburu-buru kebingungan saat dia langsung memanggil belati biru bercahaya yang berderak dengan energi super cepat yang intens, menukar kelas aktifnya ke pembunuh belati, dagger assassin, untuk memaksimalkan kecepatannya dengan mengorbankan jangkauan, yang memungkinkannya menyelinap di belakang wanita berambut perak itu untuk mendarat serangan titik lemah kerusakan rangkap 3 yang menghancurkan. Tetapi si aneh berbalut perban melompat masuk untuk memblokir pukulan tersebut, mengambil tebasan merah masif sebagai gantinya, hanya untuk dengan sombong mengaktifkan keterampilan penyembuhan hijau yang langsung mulai menyatukan kembali luka-lukanya, yang ternyata sama sekali tidak berguna ketika Yan Hanshuo segera mengiris tangannya lepas, menantang si aneh penyembuh diri untuk melihat apakah pemulihannya benar-benar dapat mengimbangi rentetan tebasan tanpa henti sebelum mengubah zombie tersebut menjadi talenan literal dengan badai serangan kecepatan tinggi yang menyilaukan, membuat lawannya tercabik-cabik menjadi jutaan potongan oleh luka-luka bercahaya dalam yang tidak dapat diperbaiki oleh keterampilan penyembuhan apapun. Si aneh berbalut perban ini diiris menjadi jutaan berkeping-keping oleh tebasan biru yang menyilaukan, hancur menjadi pancaran cahaya saat serangan tanpa henti itu benar-benar melenyapkan bentuk fisik mereka, membuat wanita berambut perak itu berkeringat deras saat dia menyadari pasangannya baru saja diubah menjadi debu. Sementara Yan Hanshuo berdiri dengan tenang dalam aura ungu, siap melepaskan keterampilan mematikannya berikutnya, mengunci tatapan ungu bercahaya padanya saat dia dengan dingin mengumumkan bahwa dialah target selanjutnya. Dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba, pemuda kita menerjang ke depan untuk memperpendek jarak secara instan, memaksanya untuk dengan putus asa mengangkat senjatanya sendiri untuk memblokir serangan belati berkecepatan kilat sebelum dia melompat mundur untuk mengeksploitasi jangkauan serangan pendeknya dan berkumpul kembali dengan bos raksasa, yang akan menjadi retret taktis yang cemerlang jika pemuda kita benar-benar terbatas hanya pada satu senjata. Tetapi dia langsung beralih ke pemanah penembak jitu, Bao Sharpshooter, mengarahkan panah bercahaya lurus ke jantungnya. Panah bercahaya ini merobek udara dengan presisi mutlak, menuju langsung ke targetnya, menghantam dada wanita berambut perak itu secara langsung dan memaksanya batuk darah, mengirimkan tubuhnya jatuh dengan keras ke belakang ketumpukan beton yang hancur. Dia membalas tatapan dengan ketidakpercayaan mutlak, tidak dapat memahami bagaimana dia dapat mengganti kelas dengan begitu mudah. Tetapi Yan Hanshuo dengan dingin sekali lagi mengganti kelas aktifnya menjadi Sky Trapper, memegang bilah ungu bercahaya masif dengan aura ancaman murni tanpa campuran saat dia dengan tenang menyuruhnya pergi menyusul pasangannya ke alam baka. Sambil memegang dadanya, ia menggertakkan giginya, menyadari bahwa dirinya benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi. Ketika bos zombie kolosal itu tiba-tiba muncul di belakang jagoan kita untuk melancarkan serangan pamungkas dari atas, menghantamkan kepalan tangannya yang masif hingga menciptakan gelombang kejut dahsyat yang menghancurkan jalanan. Dengan melompat dengan mudahnya melewati raksasa tersebut, Yan Hono dengan nada mengejek berkomentar betapa makhluk itu benci jika perutnya dirobek, sebelum seketika mengubah kelasnya menjadi Great Hammer Destroyer demi memaksimalkan statistik raw impact-nya. Ia melepaskan skill eksklusif palu yang menghantam langsung ke tengkorak monster kolosal itu, membuat si zombie raksasa tewas seketika dengan otak hancur dan berkedut tak berdaya di atas aspal yang hancur. Sebuah notifikasi sistem berukuran besar muncul untuk merayakan keberhasilannya menaklukkan Dungyeon peringkat B seorang diri, yang secara otomatis menyelesaikan seluruh zona tersebut meskipun masih ada beberapa monster kecil berkeliaran. Hadiahnya adalah sebuah kalung Raja Zombie langka yang memberikan kekebalan terhadap debuff tingkat rendah, sementara level keseluruhannya resmi meningkat menjadi C beserta pedang baru peringkat A. Sementara itu, wanita berambut perak yang selamat terkapar di antara reruntuhan sambil batuk darah, saat sepasang langkah kaki yang tenang dan stabil perlahan mendekatinya untuk menghabisinya. Dengan ketakutan dan darah yang mengucur dari mulutnya, wanita berambut perak itu menyadari ia sudah kehabisan segala opsi, lalu dengan putus asa menawarkan sebuah kesepakatan saat Yan Hono berdiri menjulang dengan dingin di hadapannya. Sementara itu, di luar Dungyeon, portal ungu yang berputar mulai menyusut dan menghilang, membuat para penonton yang menunggu terkejut bukan main karena seseorang benar-benar berhasil menaklukkan mimpi buruk tersebut. Satu langkah penuh percaya diri muncul dari cahaya gerbang dimensional yang memudar, saat jagoan kita dengan santai berjalan keluar dengan sabit raksasa peringkata yang menyala-nyala tersampir di bahunya, seketika membuat teman pirangnya histeris mengagumi senjata legendaris tersebut. Kendati demikian, Yan Hono hanya bisa memberikan senyuman gugup penuh keringat dingin saat ditanya bagaimana cara ia mendapatkan pedang bernilai jutaan dolar itu. Pengawal bertutup luka bekas itu segera memerintahkan anak buahnya untuk menghapus semua rekaman pengawasan lokal demi melindungi sang jenius baru, sebelum menyerahkan kartu hitam akses penuh kepada Yan Hono sebagai hadiah utama atas performa legendarisnya. Yan Hono menyadari bahwa kepala sekolah telah menanamkan chip lacak di dalam kartu hitam barunya itu, namun sang pria tua berbekas luka hanya menyalakan cerutunya, berjanji untuk menjaga rahasianya tetap aman sebelum bertanya apakah menerima kartu tersebut berarti jagoan kita akhirnya bergabung dengan akademi elitnya. Namun, Yan Hono langsung menolak tawaran tersebut secara dingin dan spontan, menunjukkan bahwa ketentuan kartu tersebut memungkinkannya mendapatkan berbagai keuntungan tanpa harus menggadaikan hidupnya. Penyalahgunaan celah aturan yang tidak tahu malu ini membuat kepala sekolah yang berkuasa itu terdiam sesaat, karena Yan Hono diam-diam berencana untuk bergabung dengan SMA Wubo demi mempercepat misi balas dendam utamanya. Hal ini membuat teman pirangnya menatap dengan kekaguman luar biasa atas keberanian anak tersebut, sementara sang pria tua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sangat menghormati seorang prajurit yang tidak bisa dibeli, sebelum akhirnya naik ke mobil mewahnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada jagoan kita hingga pertemuan berikutnya. Mobil mewah tersebut melaju kencang menyusuri jalanan kota, membawa kepala sekolah pergi dari tempat kejadian.
Sementara sang sopir mempertanyakan apakah memberikan kartu hitam tanpa batasan kepada jagoan tersebut adalah keputusan yang bijak, sang pria tua berbekas luka hanya menatap keluar jendela dengan hati yang berat, mengakui bahwa ia sangat benci harus memberikannya karena itu adalah satu-satunya salinan pribadi miliknya, sebelum menghela napas dalam-dalam sambil mengenang seorang jenius hilang yang dulu pernah berjalan di jalur yang sama. Sementara itu, seorang agen berpenampilan licin berkacamata hitam menyelesaikan panggilan telepon di sebelah jagoan kita, lalu berbalik untuk dengan antusias melambaikan tangan kepada sang anak dengan senyum lebar di wajahnya, mengumumkan bahwa sang kepala keluarga yang berkuasa ingin segera bertemu dengan sang penakluk Dungyeon legendaris. Mereka langsung dibawa menuju sebuah perkebunan kelas atas yang megah dan tersembunyi di pinggiran kota yang tenang. Agen yang sopan tersebut kemudian memandu keduanya melewati kolam halaman yang indah menuju rumah utama. Saat berjalan menyusuri rumah besar tersebut, anak berambut pirang itu menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang hunter legendaris peringkat SS, yang menjelaskan alasan mengapa para perundung sekolah dahulu begitu gencar mengincarnya hanya karena ia dianggap sebagai sampah belaka. Namun, segalanya berubah ketika ayahnya yang kuat terluka parah selama penggerbekan Dungyeon berisiko tinggi, yang membutuhkan tim healer papan atas hanya untuk menjaga pria tua itu tetap bernapas, membuatnya terbaring tak berdaya dan pensiun permanen dari garis depan pertempuran. Anak pirang itu bergegas masuk untuk memeriksa ayahnya yang batuk-batuk dan dipenuhi perban tebal. Sang ayah langsung menarik sebuah layar untuk memeriksa prodigi muda yang dibawa oleh putranya, menilai jagoan kita saat ia berdiri tanpa menunjukkan rasa gentar sedikit pun di hadapan tatapan sang hunter legendaris itu. Yan Hanshuo dengan santai bertanya apa yang diinginkan oleh seorang mantan petarung hebat darinya, yang membuat pria tua tersebut memintanya mendekat untuk mendiskusikan proposal yang sangat rahasia. Agen berjas itu kemudian mendorong sebuah kotak kayu berat beroda ke hadapan mereka. Sang ayah yang sedang terbaring di ranjang mengaku bahwa mendengar tentang kekuatan luar biasa Yan Honwo telah memberinya harapan, lalu menawarkan sebilah pedang esrang ungu legendaris yang menyala-nyala jika jagoan kita mau menggendong putranya dalam kompetisi mendatang. Hal ini membuat anak pirang tersebut terkejut karena ayahnya dengan santai memberikan pusaka keluarga. Sang pria tua mencatat bahwa meskipun anak itu belum bisa memegangnya sekarang, ia akan segera bisa melakukannya. Hal tersebut memicu Yan Honwo untuk bertanya apakah ini hanyalah upaya putus asa untuk melindungi reputasi putranya, dan sang ayah menyetujuinya, mengakui bahwa ia terlalu memanjakan putranya dan kini butuh agar anaknya menghadapi bahaya nyata, bahkan sampai mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika putranya mati selama penggerbekan tersebut, sebelum kembali menanyakan apakah mereka sepakat dengan tawaran ini. Yan Honwo menatap senjata yang menyala itu dalam-dalam, menimbang risiko besar melawan imbalan yang luar biasa. Yan Honwo memunculkan senyum miring penuh percaya diri, langsung menerima kesepakatan berisiko tinggi tersebut tanpa ragu sedikit pun karena hal ini memberinya alasan sempurna untuk melacak kepala sekolah licik itu di kemudian hari. Namun pertama-tama, jagoan kita ingin memeriksa senjata peringkat S legendaris yang berada di dalam koper tersebut. Sang agen berjas dengan bangga menjelaskan bahwa itu adalah pedang berlapis petir dengan kualitas tak tertandingi, namun sedetik kemudian agen tersebut langsung bercucuran keringat dingin karena ketakutan. Saat sang ayah yang terbaring di ranjang menyombongkan diri tentang bagaimana pusaka keluarganya mengalahkan hampir semua senjata lain, rahangnya mendadak terjatuh karena terkejut luar biasa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Bahkan anak pirang tersebut kehilangan akal sehatnya, menatap temannya dengan rasa tak percaya yang murni karena Yon Hanshuo dengan santainya mengangkat pedang peringkat S yang berat itu seolah-olah beratnya tidak ada apa-apanya. Sementara itu, Nun jauh di dalam ruang kendali yang gelap, para pengamat misterius memantau setiap gerakannya. Di dalam ruang pengawasan yang gelap gulita, seorang pria bertato bertanya kepada rekannya apakah ia telah menonton rekaman tersebut. Sambil memegang foto jagoan kita, rekan wanitanya mencatat betapa absurdnya kekuatan monster anak tersebut. Namun sang pria menunjukkan detail yang jauh lebih aneh tentang bagaimana anak ini tiba-tiba muncul begitu saja entah dari mana, mengungkapkan bahwa pengecekan latar belakang cepat menunjukkan identitas anak tersebut sepenuhnya dipalsukan hanya beberapa hari lalu, sebelum mengangkat botol pewarna rambut buangan yang ia temukan di tempat sampah rumah singgah anak tersebut sebelumnya, lalu melemparkan foto-foto lama Yan Hanu saat berusia 15 tahun untuk menunjukkan kemiripan fisik mereka yang sangat mencolok. Pengungkapan yang mengejutkan ini membuat sang wanita tertegun, sementara sang pria dengan percaya diri memaparkan teori liarnya, dengan tenang menyatakan bahwa anak misterius ini pastinya adalah anak haram rahasia Yan Hanshuo. Hal itu seketika membuatnya mendapati dirinya mendengarkan jeli sambil memutar bola mata karena menganggap teori itu seperti cerita sinetron siang hari yang murahan. Meskipun begitu, pria tersebut tetap bertekad untuk mendapatkan sampel DNA demi membuktikan teorinya yang konyol sekali dan untuk selamanya. Rival yang penuh sifat gila itu menyeringai dengan kebencian murni, bersumpah untuk menghancurkan reputasi Yan Honwo bahkan hingga ke liang kubur. Ia mengenang masa lalunya yang nyaman dalam kemewahan mutlak, kekayaan, dan perhatian perempuan tanpa henti, di mana ia dengan mudah membeli jalan menuju peringkat teratas menggunakan pengaruh besar keluarganya serta skema kotor. Sementara para tentara bayaran papan atas melakukan seluruh pekerjaan berat di Dungyeon berbahaya saat ia bersembunyi dengan aman di balik bayang-bayang. Peningkatan palsu yang tak tahu malu seperti itu memungkinkannya berjalan di karpet merah sebagai idola palsu peringkat S yang terkenal, hingga akhirnya seorang ketua tim yang murka membanting tinjunya ke meja, menolak untuk menoleransi penipuan tersebut lebih lama lagi. Prajurit berambut putih itu menunjukkan bagaimana penumpang gelap yang tidak berguna ini terus-menerus menyeret seluruh kelompok mereka ke dalam bahaya maut. Sial baginya,
Sikap arogan si penipu mendorong petarung tangguh berambut putih itu melampaui batas absolutnya, membuktikan bahwa seberapa banyak pun kekayaan keluarga tidak akan bisa menyelamatkan anak manja itu dari kekuatan yang benar-benar mengerikan dan tak terbendung. Orang tua penipu itu harus membayar mahal, kehilangan status peringkat tinggi dan pekerjaan mereka. Dan rival yang penuh kepahitan ini menyalahkan Yan Honcho sepenuhnya, bersumpah untuk menghancurkan warisannya, bahkan dari balik kubur. Sementara itu, jagoan kita sedang sibuk berlari mengelilingi lintasan lari sementara teman pirangnya berjuang keras untuk mengikutinya, karena kompetisi tempur sekolah menengah mendatang adalah ujian pamungkas bagi keterampilan bertahan hidup mereka yang sebenarnya, berfungsi sebagai panggung sempurna untuk menarik perhatian guild papan atas dunia yang menawarkan perlengkapan legendaris serta keterampilan tempur yang tak ternilai harganya bagi siapa saja yang dapat bertahan hidup di turnamen brutal tersebut. Meskipun begitu, batas usia yang baru dinaikkan berarti mereka akan menghadapi para petarung berusia 18 tahun yang jauh lebih berpengalaman. Sebuah layar sistem berwarna biru muncul untuk memberi penghargaan kepada Yan Honwa berupa pecahan, peralatan, langkah atas lari paginya, sementara ia dengan santai meledek temannya yang kelelahan karena sama sekali tidak memiliki stamina setelah tertinggal 3 putaran. Namun, si bocah berambut pirang hanya mendesah, menunjukkan bahwa melatih seorang peringkat F yang tidak memiliki kelas yang diketahui adalah sebuah pusing kepala yang total. Yan Honwa menunjukkan bahwa tim juara masa lalu dengan mudah membersihkan Dungyeon peringkat C untuk menang, tetapi daftar anggota mereka kosong, memaksa mereka untuk segera merekrut 3 rekan setim lagi. Saat itulah jagoan kita memperkenalkan 3 wajah akrab yang siap bergabung dengan skuad, membuat si bocah berambut pirang benar-benar terpana oleh jajaran rekrutan yang sangat acak ini. Meskipun demikian, gadis berambut pirang tersebut memperingatkan mereka bahwa turnamen tahun besar ini adalah monster yang berbeda, mengungkapkan bahwa Guild Tide yang besar sedang mengirimkan skuad pelatihan pemuda elit absolut mereka, sekelompok kekuatan berotot menakutkan yang terlihat siap mematahkan tulang demi bersenang-senang. Dengan waktu yang terus berjalan, Yan Honwo menyeret skuad barunya langsung ke pelatihan kardio yang seperti neraka, mendorong batas fisik mereka dengan push-up tanpa akhir saat hitung mundur 5 hari resmi dimulai, sementara yang lain memompa besi berat, meninggalkan teman pirang mereka yang lemah menangis di lantai. Dengan waktu hitung mundur yang tinggal 2 hari, tim mendorong diri mereka melalui latihan tumpu pedang kayu yang intens sebelum menghabiskan hari prakompetisi terakhir mereka dengan memuat karbohidrat secara agresif pada segunung sandwich dan roti hingga hari besar akhirnya tiba, memadati auditorium besar dengan penonton yang bersemangat untuk pertunjukan tersebut. Dan kerumunan langsung meledak ketika tim Tide yang diunggulkan dengan berani mengunci Dungyeon peringkat B yang berbahaya. Para prospek elit ini bersantai dengan keyakinan tertinggi, sepenuhnya mengharapkan jalan-jalan yang mudah di taman. Namun para komentator tiba-tiba membeku dalam ketidakpercayaan mutlak saat memindai database pendaftaran langsung. Menyadari bahwa skuad yang sepenuhnya tidak dikenal bernama Team Thousand Birds juga telah memilih tantangan peringkat B saat para penonton mengenali Yan Hanshuo, rookie peringkat SSS legendaris yang dijamin akan memberikan pertunjukan besar. Perkembangan ini sangat menghibur para elit Tide yang sombong, yang mengejek skuad jagoan kita sebagai orang mati yang berjalan. Sementara para pejabat kepala menyelesaikan daftar nama dan memperingatkan semua orang untuk menggunakan suar penyelamatan darurat jika keadaan memburuk, penyiar ini memperingatkan para siswa untuk memprioritaskan nyawa mereka dan tahu batas kemampuan mereka sebelum secara resmi menyatakan dimulainya kompetisi saat gerbang ruang waktu aktif. Di mana aturannya cukup sederhana karena membunuh bos secara instan membersihkan seluruh Dungyeon, yang berarti pemenang akhir akan ditentukan murni oleh siapa yang mendapatkan waktu penyelesaian tercepat. Memasuki hutan serangga 100, skuad elit Tide mempersiapkan perlengkapan tingkat tinggi mereka. Meskipun anggota wanita mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dapat mengalahkan kekuatan jagoan kita yang dirumuskan, mendorong si brutal pemegang palu untuk menertawakan kekhawatirannya tentang skuad kari 1 orang, terutama karena bos korup mereka diam-diam mencurangi bracket untuk memberi jagoan kita Dungyeon yang jauh lebih sulit, berharap untuk akhirnya keluar dari bayang-bayang Yan Honnu dengan mengamankan kemenangan mudah. Sementara itu, jagoan kita memimpin tim compang-campingnya langsung ke tanah buangan yang tertutup salju beku. Menggigil dalam badai salju yang membekukan, tim mengeluh tentang nasib buruk mereka dengan lingkungan Dungyeon yang keras ini. Namun Yan Honnu hanya menyeringai, merasakan sekelompok monster haus darah dengan cepat mendekati posisi mereka. Sekawanan serigala ladang es yang kejam tiba-tiba muncul dari salju, memperlihatkan taring tajam mereka, mendorong pendukung sihir pirang untuk dengan cepat merapal buff atribut api sementara pada senjata mereka, yang langsung menandai panah pemanah dan pedang pendekar pedang dengan api menyala yang berderak terang. Sementara itu, teman berkacamata mereka yang lemah dengan canggung memegang obor kayu harfiah seperti seorang amatir total. Saat pemanah dengan percaya diri bertanya kepada jagoan kita apakah buff api selama 30 detik sudah cukup untuk menang, Yan Honwo hanya menghunus pedang ungu raksasa miliknya yang bersinar dengan ekspresi yang sangat bosan. Sambil dengan santai bertanya apakah 30 detik adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk membangun api unggun dan menghangatkan diri, membuat rekan setimnya yang benar-benar tercengang dengan senang hati duduk bersandar dan membiarkannya mengalahkan seluruh kawanan sendirian. Kawanan serigala es yang mendesis itu menerjang ke depan, ingin merobek jagoan kita berkeping-keping. Namun Yan Honwo dengan mudah menebas mereka, mengumpulkan poin pengalaman dengan setiap ayunan. Meskipun ia dengan cepat menyadari bahwa menghadapi hama lincah ini dengan cepat menguras meteran kelelahan miliknya, yang berarti ia perlu menemukan sudut yang sempurna untuk melenyapkan mereka dalam sekali jalan saat sisa serigala melingkar di sekelilingnya, benar-benar tidak menyadari pembantaian mutlak yang akan terjadi. Menggenggam pedang petir legendarisnya dengan kedua tangan,
Jagoan kita mempersiapkan keterampilan area efek utamanya, melepaskan tebasan X ungu bersinar masif yang sepenuhnya menerangi seluruh medan perang yang membeku, secara instan mengukir seluruh kawanan serigala es menjadi bagian-bagian beku yang rapi dalam 1 detik, meninggalkannya berdiri dengan penuh kemenangan namun sedikit kehabisan napas, menyadari bahwa ia benar-benar perlu meningkatkan statistik staminanya sebelum dengan santai. Berbalik ke rekan setimnya yang kedinginan untuk bertanya apakah mereka akhirnya merasa cukup hangat. Tim ini berdiri membeku dalam keterkejutan mutlak saat notifikasi pengalaman biru masif menghujani di sekitar mereka. Namun momen kekaguman singkat mereka dipotong pendek oleh serigala es berkepala 3 yang mendesis, yang langsung dikenali oleh gadis berambut pirang sebagai monster boss multi-atribut yang sangat berbahaya di Dungyeon tersebut, menjelaskan bahwa monster itu membekukan targetnya hingga padat sebelum mencabiknya dengan serangan elemental yang tajam seperti sisa makanan beku yang dipotong halus. Menyadari batas kemampuan mereka, rekan setim mengoordinasikan rencana untuk mengalihkan perhatian monster itu dan membuka jalan. Melangkah maju dengan buff statistik berisiko tinggi yang menukar pertahanan mereka demi kecepatan murni, mendaratkan serangan terkoordinasi yang berhasil menarikan darah dan membuat monster besar itu tetap teralihkan perhatiannya. Meskipun demikian, Yan Honu tetap sangat curiga tentang kurangnya monster elit lain di sekitar, bertanya-tanya apakah monster yang hilang itu diam-diam merencanakan penyergapan besar dari bayang-bayang. Ternyata Dungyeon berperingkat tinggi selalu menelurkan gelombang tersembunyi monster elit sebelum bos terakhir, yang berarti jagoan kita harus menghadapi penjaga yang diperkuat ini sebelum ia dapat mengklaim kemenangan, membawanya langsung menuju gua gelap yang suram tempat ancaman sebenarnya bersembunyi, hanya untuk menemukan bayangan besar yang dengan santai memakan mayat monster elit tersebut. Sementara itu, skuad elit tidak sibuk menghancurkan Dungyeon mereka sendiri dengan kekuatan mentah saat pemukul berat mereka dengan bangga membanggakan tentang mengamankan kemenangan dominan yang mudah untuk guild mereka. Kembali ke ruang kontrol, seorang eksekutif berambut ungu yang sombong dengan santai berjalan masuk terlambat untuk siaran, dengan percaya diri menyatakan bahwa skuad pemuda berharganya telah mengamankan gelar juara yang tidak terbantahkan sampai ia melirik papan peringkat langsung, dan seringai sombongnya langsung lenyap dalam ketakutan. Karena skuad jagoan kita telah melewati semua orang dan mengunci bos terakhir. Pejabat yang datang terlambat ini hampir tidak bisa mempercayai matanya saat ia menatap layar siaran langsung, sementara seorang eksekutif saingan dengan sombong menunjukkan bahwa status puncak guild tidak terlihat cukup goyah, mengejek fakta bahwa skuad pemuda mereka yang sangat diantisipasi sudah sepenuhnya disusul oleh pemula total. Namun bos korup itu hanya mencibir, sama sekali tidak terganggu karena ia diam-diam mencurangi permainan sejak awal, dengan penuh semangat menunggu jagoan kita berjalan langsung ke perangkap buatan custom mematikan yang telah ia siapkan sebelumnya. Kembali di tanah buangan yang membeku, Yan Honuo menyerbu langsung ke arah monster boss berkepala 3 yang besar, menghindari rentetan proyektil es dengan keanggunan yang mudah sebelum meluncurkan serangan balasan berkecepatan tinggi miliknya sendiri, menutup jarak dalam sekejap sambil menggenggam pedang ungu legendarisnya dengan niat mematikan yang mutlak, hanya agar monster yang mendesis itu melepaskan ledakan elemental panas biru yang menghancurkan tepat di wajahnya. Jagoan kita nyaris tidak bisa memblokir dampak ledakan tersebut. Pedangnya berderak dengan energi mentah di bawah tekanan yang kuat. Gadis berambut hitam ini melompat tinggi ke udara, memberikan tebasan cepat ke arah monster tersebut. Namun ia dengan cepat menyadari pedang besarnya hampir tidak menggores monster itu karena peringkatnya yang lebih rendah, meninggalkannya benar-benar terbuka saat bos melepaskan ledakan elemental yang menghancurkan kembali padanya, yang memicu peringatan sistem saat ia menjadi sangat basah dan terinfeksi kerusakan atribut air sementara monster berkepala 3 yang mendesis bersiap untuk menindaklanjuti dengan serangan yang lebih ganas lagi. Melihat rekan setimnya dalam bahaya fana, Yan Honu berteriak agar Algia waspada saat ledakan energi pembeku yang masif meluncur lurus ke arah posisi tak berdayanya, mengirimkannya terbang mundur melewati salju saat ia dengan putus asa mencoba melindungi dirinya dari benturan, hanya untuk terlempar tinggi ke udara dan terlempar keluar keseimbangan oleh kekuatan belaka sebelum ia berhasil mendarat dengan anggun di lereng bersalju, pedangnya masih terhunus dan siap. Gadis berambut pirang ini mendesah lega, mengira serangan pembeku bos benar-benar meleset dari sasaran, namun Yan Honuo secara instan menyadari ada sesuatu yang salah dengan nyaris meleset yang sangat beruntung itu. Ternyata obor kayu ceroboh Kaijun benar-benar menyelamatkannya dengan meniadakan status atribut air, mendorong jagoan kita untuk dengan cepat memerintahkan gadis berambut pirang itu untuk memberi buff api pada pemanah mereka. Meskipun ia dengan lantang mengoreksinya tentang nama aslinya sebelum memasukkan panah berikutnya, mengirimkan rentetan proyektil yang menyala-nyala menghujani di sekitar monster raksasa itu, melelehkan salju di sekitarnya untuk langsung membasahi monster itu dalam kelemahan elementalnya sendiri saat Yan Hanshu melompat tinggi ke udara untuk memberikan pukulan terakhir, memicu efek beku terjamin yang mengunci bos sepenuhnya di jalurnya, memberi jagoan kita pembuka utama untuk mengakhiri pertarungan ini sekali dan untuk selamanya. Melompat ke udara, Yan Honuo dengan sempurna menangkis sinar elemental monster boss yang sangat mematikan dengan pedang legendarisnya, memantulkan energi beku tersebut tepat kembali ke arah monster buas berkepala 3 yang sedang meraung dengan presisi absolut. Hal ini membuat temannya yang berkacamata terkejut bukan main saat ia akhirnya memahami strategi elemental jenius milik jagoan kita, yang berakibat pada monster berperingkat B yang masif itu membeku total menjadi es akibat serangan pantulannya sendiri. Memanfaatkan kesempatan emas tersebut, Yan Honuo dengan tenang memerintahkan gadis berambut pirang untuk memberinya buff peningkatan damage, lalu meluncurkan dirinya tinggi ke udara untuk bersiap melancarkan serangan pamungkas.
Meskipun Tan Lingling dengan marah meneriakkan nama asli Yan Honwo sebelum dengan terpaksa merapal sihir api tingkat tinggi yang langsung melipat gandakan kekuatan serangan jagoan kita saat pedang masifnya menyala dengan serangan balasan elemental yang membara, memungkinkannya melepaskan tebasan emas dahsyat yang menghancurkan monster beku itu berkeping-keping. Kemenangan kilat atas bos berperingkat B tersebut resmi dikonfirmasi dengan notifikasi sistem yang memuaskan. Mengaktifkan skill tebasan eksklusifnya, jagoan kita melepaskan serangan yang mengguncang bumi dan begitu dahsyat hingga membuat rekan-rekan setimnya menjerit ketakutan karena gelombang kejutnya hampir menerbangkan mereka, menyisakan bos berkepala 3 berukuran masif yang terbelah 2 di atas salju berlumuran darah. Yan Honwo dengan santai meletakkan pedangnya di bahu, meskipun meteran kelelahan miliknya mengalami penurunan drastis. Tepat pada saat itu, rekan-rekan setimnya yang kegirangan bergegas menghampiri untuk merayakan kemenangan kilat yang luar biasa tersebut. Si anak berkacamata dengan lantang menyombongkan diri bahwa penyelesaian di bawah 1 jam menjamin mereka meraih kejuaraan, membuat jagoan kita setuju bahwa peluang mereka untuk menang tampak cukup bagus. Namun, mata Yan Honwo yang tadinya bersinar tiba-tiba menyipit saat ia merasakan kehadiran misterius yang masih tertinggal di dekat sana. Ia menyadari bahwa gerbang keluar ternyata belum muncul meskipun sistem mengklaim bos tersebut telah mati. Tiba-tiba, bayangan besar membayangi mereka saat monster yang bahkan lebih besar melangkah ke arena. Mata Yan Hanshuo terbelalak tak percaya saat ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Sementara itu, tim Elite TD sedang sibuk membantai habis monster serangga racun berperingkat B yang masif, menyelesaikan pertarungan mereka dalam waktu sedikit lebih dari 1 jam dan dengan percaya diri merayakan kemenangan yang sudah di tangan. Kembali di markas, siaran resmi mengonfirmasi catatan waktu pemecah rekor tersebut kepada para eksekutif yang menunggu, memicu bos beralis korup untuk menyunggingkan senyum licik yang sangat sombong saat tim TD yang arogan dengan santai berjalan keluar dari portal mereka kembali ke lobi utama. Kerumunan siswa di sekitarnya langsung bersorak-sorai membicarakan kecepatan penyelesaian mereka yang sangat mengerikan. Meskipun beberapa pengamat realistis bertanya-tanya apakah skuad jagoan kita bahkan akan selamat dari pertarungan mereka, memprediksi bahwa tim Yan Honwo saat ini sedang menghadapi krisis fatal yang tanpa harapan, yang mana pada saat itulah ancaman baru yang sangat besar dan mengerikan muncul di tebing tinggi tepat di hadapan mereka. Berdiri di hadapan mereka adalah sesosok or kejam berperingkat A yang masif dan haus darah, tampak siap mencabik-cabik mereka, membuat si anak berkacamata panik menghadapi ancaman tingkat A dari ruang bawah tanah tersembunyi yang kekuatannya terlalu berlebihan ini. Sementara Yan Honwo menyadari bahwa armor tingkat rendah miliknya tidak akan mampu bertahan bahkan dari 1 serangan saja dari monster buas ini. Dan sebelum mereka sempat merumuskan sebuah rencana, monster masif itu menerjang langsung ke arah mereka, memicu sang penyihir pirang untuk dengan cepat merapal mantra pertahanan guna memperkuat ketahanan tim. Namun jagoan kita tahu bahwa buff pertahanan tingkat D dasar sama sekali tidak berguna melawan monster berperingkat A, yang memaksanya melompat maju dan menggunakan skill blok miliknya sendiri untuk meredam hantaman tersebut. Ia hanya terlambat menyadari bahwa timingnya sedikit meleset, membuat monster yang menyeringai itu dengan mudah mengalahkannya dan mengirimnya terbang mundur menembus udara sementara pedang ungu legendarisnya terlepas dari genggamannya. Kini benar-benar tak berdaya, ia menyaksikan monster tersebut melepaskan serangan area, AOE, tingkat tinggi yang sangat memusnahkan. Ledakan dahsyat ini seketika meniup seluruh anggota tim hingga terpental, membuat mereka menjerit saat melayang di udara dan jatuh berserakan di atas tanah berzalu dalam kondisi babak belur, memar, dan benar-benar tidak berdaya. Si anak berkacamata perlahan bangkit duduk, menyadari bahwa rekan-rekan setimnya telah melindunginya dari dampak terburuk serangan tersebut, hanya untuk mendongak dan mendapati monster berperingkat A yang menjulang tinggi itu menatap tajam tepat ke arahnya. Ia membeku dalam teror murni, menyadari dirinya benar-benar tidak berdaya menghadapi monster mutlak ini saat si buas yang haus darah mengangkat kepalan tinjunya yang besar untuk menghancurkannya menjadi bubur. Namun Yan Honwo tiba-tiba melompat masuk, meraih rekannya tepat sebelum tinju itu melenyapkan tanah, meluncur melintasi salju menuju tempat aman sambil mendekap erat anak yang ketakutan itu dalam cengkeramannya. Meskipun anak yang panik itu dengan putus asa memohon padanya untuk membatalkan pertarungan dan melarikan diri lewat portal, jagoan kita dengan suram mengungkap fakta bahwa ruang bawah tanah pembunuh tersembunyi mengunci para peserta di dalamnya sampai setiap monster tewas. Monster buas berperingkat A ini meluncurkan raungan yang menggetarkan jiwa, taringnya meneteskan darah segar. Namun Yan Hanshuo masih memiliki 1 kartu as pamungkas yang mengubah jalannya permainan yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Ternyata kelas unik miliknya memungkinkannya untuk membuka profesi sekunder saat ini juga. Meskipun memanah sangat sempurna untuk menembak jatuh hama terbang yang sangat lincah dan menyebalkan, katana adalah alat utama untuk merobek kawanan musuh yang masif, sedangkan sabit berat, Heavy Skite, dengan mudah membelah monster ber-HP rendah dengan pertahanan yang luar biasa tinggi. Ditambah lagi, pedang berat, Heavy Saber, dibuat khusus untuk merobohkan raksasa berukuran besar. Namun, untuk target berkecepatan tinggi tunggal yang memukul sekeras kereta barang, ia memilih kelas assassin, memanggil belati berperingkat A yang mematikan bernama Blood Guillotine, membuat rekan-rekan setimnya yang babak belur terdiam 1000 bahasa saat mereka menyadari bahwa ia telah menyembunyikan kekuatan kelas ganda selama ini. Tan Lingling menatap dengan keterkejutan mutlak, bertanya-tanya bagaimana seorang anak berusia 15 tahun bisa menguasai 2 kelas sekaligus. Sementara jagoan kita menganalisis situasi, mengetahui bahwa belati adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk melampaui kecepatan monster ini. Menargetkan bahu besar monster itu terlebih dahulu untuk melucuti daya serangnya sepenuhnya saat ia bergerak bagaikan bayangan kabur, meninggalkan jejak tebasan merah darah di belakangnya,
yang langsung memicu aliran darah dan jeritan kesakitan dari monster berperingkat A yang menjulang itu. Menjadi murka, raksasa buas tersebut mengayunkan cakar masifnya untuk menghancurkan hama yang menyebalkan itu. Namun rentetan panah biru bercahaya yang tiba-tiba menembus lengannya tepat pada waktunya, berkat teman pemanah berambut perak mereka yang akhirnya maju untuk memberikan tembakan perlindungan yang sangat dibutuhkan, membuat monster tersebut melolong frustrasi sementara kerusakan elemental yang konstan terus menumpuk, memberikan Yan Honwo celah yang sempurna untuk meluncurkan serangan berkecepatan tinggi berikutnya. Melompat mundur ke dalam kabut salju, jagoan kita bersiap melepaskan skill asasin pamungkasnya, mengaktifkan kemampuan dual wielding tingkat tinggi yang memanggil belati kedua yang mematikan untuk menggandakan damagenya sebelum ia menerjang maju bagaikan bayangan kabur literal, menendang gelombang salju yang masif dan membuat raksasa berperingkat A itu mengayun-ayunkan cakarnya dengan liar ke udara kosong karena targetnya lenyap begitu saja. Meskipun hantaman tanahnya yang dahsyat hanya berhasil melenyapkan tanah beku di bawah kakinya. Sementara itu, Yan Honwo menyelip tepat melewati pertahanan monster tersebut untuk memberikan tebasan presisi yang memercikan darah, membuat ukuran monster yang menjulang itu berbalik menjadi kerugian terbesarnya saat ia mengayun dengan membabi buta. Hal ini membuat sang monster tertegun total saat luka merah tua yang dalam mulai menganga di sekujur bahunya, memungkinkan jagoan kita untuk melepaskan serangkaian tebasan berkecepatan tinggi tanpa henti yang merobek pertahanannya saat ia dengan santai melesat pergi, meninggalkan raksasa yang berdarah deras itu terhuyung-huyung di belakangnya. Monster masif ini memuntahkan semburan darah yang kental, mobilitasnya hancur total, memicu jagoan kita untuk langsung mengubah kelasnya kembali ke pedang berat, Heavy Saber, bertujuan untuk mengakhiri pertarungan ini seketika dengan melepaskan skill berperingkat A miliknya. Namun matanya tiba-tiba terbelalak dalam penderitaan yang luar biasa saat rasa sakit yang tajam menghujam dadanya, memaksanya untuk batuk darah dengan hebat saat tubuhnya mengunci total di tengah ayunan. Menonton dari kejauhan, para gadis menyadari bahwa cedera internalnya sebelumnya akhirnya mengejarnya, meninggalkannya dengan peringatan kelelahan kritis yang benar-benar memblokirnya dari penggunaan skill apapun. Sementara monster yang terluka parah itu perlahan berbalik untuk menghadapi lawannya yang kelelahan, menyunggingkan senyuman haus darah yang mengerikan saat ia menyadari anak itu benar-benar kehabisan tenaga. Sebelum Yan Honwo sempat pulih, monster masif itu dengan brutal menjatuhkannya ke atas salju. Yan Honwo ambruk di atas salju, memegangi dadanya sambil terbatuk darah dengan hebat. Tan Lingling dengan putus asa meraih rekan seti mereka yang berambut hitam, memperingatkannya bahwa seorang berperingkat C memiliki peluang nol besar untuk menang. Sementara itu, teman mereka yang berkacamata berdiri membeku dalam keputusasaan, hancur lebur oleh ketidakbergunaannya sendiri saat ia menyaksikan rekan-rekan setimnya yang babak belur mempertaruhkan nyawa mereka sementara tingkat kelelahan jagoan kita merosot drastis, memicu keinginan putus asa yang tiba-tiba untuk akhirnya maju dan melindungi teman-temannya. Namun gadis berambut hitam itu mengabaikan semua peringatan, mendaratkan tebasan silang yang sangat kuat pada monster tersebut, membuat Tan Lingling benar-benar tercengang saat ia melihat indikator peringkat aneh menyala di atas kepala gadis itu. Ternyata rekan setim yang pendiam ini telah bangkit sebagai penantang berperingkat B yang kuat di tengah pertarungan, yang membuat anak berkacamata itu menyadari bahwa potensi tersembunyi miliknya sendiri mungkin akhirnya terbuka, memicu notifikasi sistem masif saat ia membangkitkan kelas support unik miliknya sendiri untuk menyelamatkan keadaan. Sejak gerbang ruang waktu dan monster tiba-tiba menghantam realitas lebih dari 3 dekade lalu, para pemburu terpaksa harus bersusah payah menaikkan level mereka hanya demi bisa mengenakan perlengkapan berperingkat tinggi. Namun, potensi tertinggi seseorang biasanya sudah dibatasi sejak saat mereka bangkit, awakening, membuat kebanyakan orang hanya bisa pasrah berharap mereka terlahir dengan tiket lotre genetik yang elit. Hari ini, aturan mutlak itu hancur berkeping-keping saat Kaijun membangkitkan kelas penyanyi bersemangat tinggi, High Spirited Singer, yang legendaris, sebuah profesi pendukung, support, yang sangat curang karena secara langsung mendongkrak level rekan-rekannya di tengah pertempuran. Hal ini membuat Yan Honwo benar-benar terpana oleh kekuatan pendukung ultra langka yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, rekan-rekan setimnya akhirnya menyadari bahwa buff dari Kaijun baru saja mendongkrak sekutu mereka yang pendiam itu ke peringkat B. Lonjakan kekuatan mentah yang tiba-tiba ini mengalir langsung ke dalam pembuluh darah gadis berambut hitam tersebut, membuktikan bahwa hasrat putus asinya untuk melindungi teman-temannya telah membuka buff pengubah permainan yang terhebat. Kaijun sangat gembira karena akhirnya berhasil membangkitkan kelasnya sendiri dan berhenti menjadi beban bagi tim. Namun, monster raksasa itu mengaum dengan tuli, menerjang lurus ke arahnya, sebelum akhirnya gadis berambut hitam itu melancarkan tebasan brutal yang memercikan darah bersama rekan-rekan setimnya. Saat Yan Honwo menyadari bahwa statistik mereka yang baru saja ditingkatkan memberi mereka peluang bertarung yang nyata, gadis berambut hitam itu dengan percaya diri maju untuk menghabisi monster tersebut, melompat tinggi ke udara untuk memanfaatkan keunggulan mereka saat sang buah sedang melemah. Namun, tiba-tiba Yan Hanshuo berteriak menyuruhnya berhenti dan tetap berpegang pada taktik mereka, memaksa gadis itu berhenti mendadak di atas salju dengan rasa bingung yang luar biasa. Ia mengingatkannya pada saat mereka dengan mudah menangkap monster babi hutan berduri yang sekarat, di mana ia harus menjelaskan bahwa terburu-buru menyerang target yang melemah tidak selalu menjadi langkah yang paling cerdas. Ia memperingatkannya bahwa terburu-buru menyerang monster level tinggi yang sedang sekarat hanya akan mengundang serangan balik fatal yang putus asa. Ia menjelaskan bahwa langkah yang cerdas adalah menunggu perjuangan terakhirnya dan mengeksploitasi celah tersebut, memperkenalkannya pada taktik serangan balik tingkat tinggi yang entah bagaimana ia ketahui di luar kepala.
Hal ini membuat gadis berambut hitam tersebut benar-benar kebingungan karena gurunya diduga hanya mengajarkan teknik rahasia itu kepadanya seorang. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan rahasia karena monster besar itu kembali mengaum dengan memekakan telinga, menerjang maju dengan lengan kirinya karena sisi kanannya yang terluka parah sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Hal ini memungkinkannya untuk dengan mudah menyelinap melewati pertahanan monster itu dan memberikan tebasan brutal ke bagian perutnya yang terekspos. Serangan ini menjadi umpan yang sempurna bagi Yan Honwo yang melompat tinggi ke udara di atas monster yang sedang teralihkan perhatiannya, menyalurkan setiap ons kekuatan yang tersisa ke dalam pedang beratnya untuk satu serangan penentu terakhir, meraung dengan amarah yang menggelegar saat mata bersinarnya mengunci targetnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Serangan dahsyatnya membelah monster peringkat A yang menjulang tinggi itu tepat di tengah dengan kilatan menyilaukan, memicu peringatan sistem yang mengonfirmasi bahwa Dungyeon telah dibersihkan sementara Kaijun dengan gembira naik level ke peringkat E, dan sistem langsung mengeluarkan hadiah legendaris mereka, yaitu jantung or peringkat A yang diresapi sihir yang sangat diidam-idamkan. Yan Honwo dengan santai mengagumi organ yang berdenyut itu, sudah merencanakan untuk menempa beberapa zirah tingkat atas menggunakannya, sementara rekan-rekan setimnya merayakan lonjakan pengalaman, XP, besar-besaran mereka saat portal keluar yang bersinar akhirnya terbuka. Meskipun demikian, Kaijun saat ini bergetar hingga tingkat molekuler karena kelelahan akibat buff barunya. Namun, sebelum mereka sempat melakukan pelarian megah, sepasang sepatu bot berderak di atas salju. Saat rekan setim mereka yang berambut hitam memojokkan pemuda kita, membuatnya berkeringat dingin dengan tanda tanya besar di atas kepalanya. Ia menuntut untuk mengetahui bagaimana Kaijun menguasai taktik serangan balik rahasia gurunya tanpa pernah bertemu dengannya, membuat Yan Hanhuo berkeringat deras karena menyadari kejeniusan taktiknya baru saja membongkar kedoknya. Gadis itu mendesaknya lebih jauh, menuntut untuk mengetahui bagaimana ia mengetahui nama asli-aslinya yang sangat diklasifikasikan, yaitu Unlia, membuat pemuda kita kembali berkeringat deras saat gadis itu secara agresif menuntut untuk mengetahui identitas aslinya.